Pendekar Tangan Baja, Jilid 1. Hih, seorang pemuda tampan bercambang lebat dan berpakaian kuning kembali melompat, entah untuk yang keberapa kalinya. Tubuh pemuda itu berputar beberapa kali di udara. Indah dan manis sekali gerakannya. Dan, piara, air sungai memercik tinggi, begitu sepasang kaki pemuda itu mendarat kembali di permukaan air. Luar biasa, kalau saja ada orang yang melihatnya, tentu pemuda ini dikiranya hantu penunggu sungai. Mana ada manusia yang dapat berdiri di atas permukaan air? Tapi kenyataannya, pemuda bercambang lebat itu memang mampu berdiri di atas permukaan air. Bahkan sesekali melompat dan bersalto beberapa kali di udara, kemudian kembali mendarat di permukaan air. Dan selagi tubuhnya berputar di udara, terlihat kalau sepasang kaki pemuda itu ternyata tidak hanya bersepatu saja, tapi ada sesuatu yang menempel pada kedua telapak sepatunya. Memang, pada telapak kaki pemuda berpakaian kuning itu nampak sepotong papan yang tidak begitu tebal, tapi agak lebar. Rupanya papan itu digunakan sebagai alas agar dapat mengapung di permukaan air. Tapi meskipun begitu, tanpa memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, tidak mungkin pemuda itu dapat berbuat begitu. Tak lama kemudian, pemuda berpakaian kuning itu bergegas mendekati pinggir sungai. Untungnya di situ sepi, tidak nampak sebuah rumah pun yang terlihat, sehingga perbuatannya tidak menarik perhatian. Hih, begitu telah mendekati pinggir sungai, pemuda bercambang lebat itu melenting. Tubuhnya berputar beberapa kali di udara, sebelum akhirnya mendarat di pinggiran sungai. Begitu telah berada di tanah, pemuda itu segera melepaskan potongan kayu yang terikat pada kedua kakinya. Lalu dilemparkan begitu saja di tanah. Kini, pemuda berpakaian kuning itu membalikkan tubuhnya. Sepasang matanya menerawang jauh ke seberang sungai. Cukup lama juga pemuda bercambang lebat itu berbuat demikian, sebelum akhirnya melangkah pelan meninggalkan tempat itu. Mulanya langkahnya satu-satu, tapi beberapa saat kemudian bergerak cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Ternyata, pemuda bercambang lebat dan berpakaian kuning itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Gerakannya cepat bukan main, tubuhnya hampir tidak terlihat oleh mata. Yang terlihat hanyalah sekelebaran bayangan kekuningan. Pemuda berpakaian kuning itu terus berlari seraya mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya, sehingga dalam waktu singkat, tempat tadi telah jauh tertinggal. Larinya baru diperlambat dan akhirnya berhenti sama sekali, begitu memasuki tembok batas sebuah desa. Luar biasa, sungguh pun telah berlari menempuh jarak yang jauh, tidak nampak tanda-tanda kalau pemuda berpakaian kuning ini mengalami kelelahan. Napasnya biasa saja, tidak nampak memburu sedikit pun. Bahkan di wajah tampannya, sama sekali tidak terlihat setitik pun keringat. Pemuda bercambang lebat ini melangkah memasuki desa. Alisnya agak berkerut ketika melihat hampir semua anak-anak kecil di desa itu bertelanjang bulat dan bertubuh kurus kering. Seolah-olah mereka tidak cukup mendapat makanan. Padahal tadi di pinggiran desa, jelas dilihatnya hamparan padi yang tumbuh subur. Aneh, gumam pemuda berpakaian kuning itu pelan seraya melanjutkan langkahnya. Setelah cukup jauh berjalan, pemuda bercambang lebat ini menghentikan langkahnya. Sayup-sayup didengarnya suara bentakan-bentakan keras penuh kemarahan. Rasa ingin tahu, membuat pemuda berpakaian kuning ini mempercepat langkahnya menuju ke arah asal suara. Dan dengan sendirinya, suara-suara bernada penuh kemarahan itu pun semakin keras terdengar. Tak lama kemudian, pandang mata pemuda berpakaian kuning itu tertumbuk pada beberapa sosok yang nampaknya tengah terlibat pertengkaran. Beberapa orang berseragam prajurit, dan seorang berpakaian putih. Dua di antara prajurit itu berdiri angker di hadapan orang berpakaian putih yang tertunduk ketakutan. Rupanya kau sudah berani menentang perintah Gusti Prabu, Paladi, ucap seorang yang berseragam punggawa penuh kemarahan. Sementara di sebelahnya, berdiri seorang prajurit yang menggenggam sebatang cambuk. Maafkan aku, Den Rupangga. Bukannya aku menentang perintah Gusti Prabu. Tapi, hasil panen kali ini tidak sebanyak hasil sebelumnya. Kalau kami paksakan diri memberi upeti seperti biasa, penduduk desa ini akan mati kelaparan, sahut laki-laki setengah baya berpakaian putih yang bernama Ki Paladi. Aku tidak peduli, bentak punggawa yang bernama Rupangga. Keras sekali suaranya, sehingga Ki Paladi sempat terjingkat ke belakang saking kagetnya. Sekilas kepala laki-laki berpakaian putih ini terangkat, tapi begitu melihat sepasang mata penuh amarah tertuju padanya, kepalanya ditundukkan kembali. Kedatanganku kemari bukan untuk mendengar segala macam alasan, Paladi. Aku datang untuk meminta pajak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Gusti Prabu.
dan menjadi tugasmu selaku kepala desa untuk memenuhinya. Soal penduduk desa ini mati kelaparan bukan urusanku. Kau mengerti, Paladi? Sergah Rupangga. Ki Paladi, yang ternyata seorang kepala desa, menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, Den Rupangga. Tapi kumohon Aden mau bermurah hati memberikan kami waktu untuk keparat. Orang seperti kau memang harus dihukum, agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani menentang keinginan Gusti Prabu. Selak punggawa yang bernama Rupangga cepat, sebelum kepala desa itu menyelesaikan ucapannya. Prajurit, beri pembangkang ini 10 cambukan. Prajurit yang sejak tadi berdiri di sebelah Rupangga tersenyum lebar. Kegembiraan terbayang jelas di wajahnya. Memang sudah menjadi kesenangannya melihat orang menggeliat-geliat kesakitan menerima cambukannya. Maka, begitu mendapat perintah, segera saja dia mendekati sang kepala desa. Cambuk yang sejak tadi tergenggam di tangannya, ditimang-timang sambil menyeringai lebar. Ampun, Den Rupangga, aku berjanji akan mengusahakannya, ucap Ki Paladi memohon kebijaksanaan. Tapi punggawa ini hanya memandangi sang kepala desa dengan tatapan dingin. Sementara prajurit itu segera mengayunkan cambuknya. Tar, kepala desa itu menjerit memilukan ketika ujung cambuk itu melecut punggungnya. Seketika itu juga, tubuhnya menggeliat-geliat. Pakaiannya di bagian punggung, kontan sobek memanjang. Di kulit punggungnya nampak garis panjang menghitam. Ampun, Den Rupangga, rintih Ki Paladi lagi. Tapi punggawa itu tetap diam tak bergeming. Sehingga kembali lecutan cambuk menyambar punggungnya. Tar, jahanam, teriak pemuda berpakaian kuning keras. Darahnya mendidih melihat adegan penyiksaan di depan matanya. Seketika itu juga pemuda ini melesat ke arah kepala desa yang tengah disiksa. Wut, untuk kesekian kalinya, cambuk di tangan prajurit itu kembali dilecutkan. Tapi, kali ini ujung cambuk itu tertahan di udara. Semula, prajurit yang tengah menyiksa Ki Paladi agak heran ketika merasakan cambuknya tertahan di udara. Segera dibalikkan tubuhnya, tampak oleh prajurit itu apa yang menyebabkan cambuknya tertahan. Ujung cambuk itu ternyata tergenggam di tangan seorang pemuda berpakaian kuning. Keparat, geram prajurit bercambuk itu. Dengan sekuat tenaga cambuknya dihentakkan. Tapi walaupun telah mengerahkan seluruh tenaga, tetap saja cambuk itu tidak bergeming. Terdengar suara mengeluh dari mulut prajurit itu, dalam upayanya menarik cambuk itu. Namun, tetap saja cambuk itu sama sekali tidak bergeming. Padahal nampak jelas olehnya kalau pemuda berpakaian kuning itu sepertinya tidak mengerahkan tenaga sama sekali. Wajah pemuda itu pun biasa saja. Tidak merah padam penuh otot-otot yang menggembung seperti dirinya. Mendadak pemuda bercambang lebat itu melepaskan cekalan pada cambuknya. Padahal saat itu, si prajurit tengah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik kembali cambuknya. Akibatnya pun sudah bisa diduga. Tubuh prajurit itu terjengkang ke belakang, terbawa tenaganya sendiri. Brukek, prajurit itu menyeringai kesakitan ketika bokongnya menghantam tanah dengan keras. Tentu saja hal ini membuat prajurit itu menjadi naik pitam. Bergegas dia bangkit, dan langsung melecutkan cambuknya. Tapi kali ini tidak ke arah Ki Paladi, melainkan ke arah pemuda berpakaian kuning. Pemuda berpakaian kuning itu mendengus. Kemudian tangannya diulurkan, menangkis lecutan cambuk itu. Tar, keras dan telak sekali ujung cambuk itu mengenai tangan pemuda berpakaian kuning. Luar biasa, tidak nampak ada tanda-tanda kalau pemuda itu menderita kesakitan. Bahkan dengan kecepatan yang luar biasa, tangannya bergerak. Dan sesaat kemudian, jari jemari tangan pemuda berpakaian kuning itu telah mencengkeram ujung cambuk. Pemuda bercambang lebat itu menggerakkan tangan menghentak. Hebat sekali, tubuh prajurit itu kontan terlempar ke depan, melewati kepala pemuda berpakaian kuning. Prajurit itu berteriak ngeri tatkala mengetahui tubuhnya terlempar ke udara. Seketika itu juga, pegangan pada cambuknya dilepaskan. Brukek, suara berdebuk keras kembali terdengar, begitu tubuh prajurit bercambuk itu jatuh dengan kerasnya di tanah. Tapi kali ini, prajurit itu tidak langsung bangkit. Dia menggeliat-geliat di tanah. Dari mulutnya terdengar rintihan kesakitan. Tentu saja Rupangga dan para prajurit lainnya kaget bukan main. Sungguh sama sekali tidak disangka, kalau prajurit bercambuk itu dapat dirobohkan dengan begitu mudah oleh pemuda berpakaian kuning. Tangkap pengacau ini, perintah Rupangga keras pada para prajurit yang berada di kereta, seraya menudingkan telunjuknya ke arah pemuda berpakaian kuning. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, 3 orang prajurit yang semula hanya berdiam diri saja di atas kereta kuda,
segera berloncatan turun. Serat, serat, sinar-sinar terang menyilaukan, langsung berpendar ketika prajurit-prajurit itu mencabut goloknya. Dan langsung mengurung pemuda berpakaian kuning. Suara berdesing nyaring terdengar, begitu golok-golok itu berkelebat menyambar pemuda itu. Lagi-lagi, pemuda berpakaian kuning hanya mendengus. Tanpa ragu-ragu lagi, segera dipapaknya kelebatan golok yang menyambar ke arahnya dengan tangan kosong. Takek, takek, takek. Terdengar suara nyaring begitu golok-golok itu berbenturan dengan lengan pemuda berpakaian kuning. Seolah-olah yang beradu dengan golok-golok itu bukan tangan manusia yang terdiri daging dan tulang, melainkan sepotong baja yang amat kuat. 3 orang prajurit itu terkejut bukan kepalang. Seketika itu juga serangan mereka terhenti. Dan kekagetan mereka bertambah besar begitu melihat apa yang terjadi pada mata golok mereka. Mata golok-golok itu gompal. Iblis, desis salah seorang dari 3 prajurit itu. Perasaan ngeri membayang di wajahnya. Tanpa sadar sepasang matanya menatap ke arah kedua tangan pemuda berpakaian kuning. Seketika itu juga sepasang matanya semakin membelalak lebar. Tangan pemuda bercambang lebat itu ternyata memang agak berbeda dengan tangan manusia biasa. Kedua tangan pemuda itu menyorotkan sinar kehitaman. Kedua rekannya yang juga menatap tangan pemuda berpakaian kuning itu, sama-sama terperanjat. Semua kejadian ini tak luput dari perhatian Rupangga. Dan Punggawa ini pun dilanda kekagetan yang serupa. "Siapa kau, anak muda?" tanya Rupangga. Sepasang matanya merayapi wajah pemuda yang berdiri tak jauh di hadapannya. "Sungguh berani kau menentang pasukan kerajaan." Pemuda berpakaian kuning itu hanya tersenyum sinis. Aku, pendekar tangan baja. Aku tidak peduli siapa kalian. Yang jelas, aku tidak bisa tinggal diam melihat kekejaman di depan mataku, sahut pemuda berpakaian kuning itu tegas. 2 alis Rupangga berkerut. Sekarang dia mengerti, mengapa kedua tangan pemuda itu begitu luar biasa. Dari julukannya, Punggawa itu sudah bisa memaklumi kekuatan tangan pemuda itu. "Kuperingatkan kau, anak muda. Jangan sekali-kali bertindak sok pahlawan di depan kami. Kau tahu apa akibat perbuatanmu? Kau akan menjadi musuh kerajaan. Kau akan jadi buruan tentara kerajaan," gertak Rupangga. "Tidak usah menggertakku, Punggawa," sahut pemuda berpakaian kuning yang ternyata berjuluk pendekar tangan baja itu. "Perlu kau ketahui, untuk membela kebenaran dan melawan kelaliman, aku tidak takut menghadapi apapun." "Sombong," teriak Rupangga keras. Wajahnya langsung memerah menahan amarah yang bergolak di dadanya. Punggawa ini memang mempunyai sifat pemarah, maka tidak aneh jika kemarahannya langsung bergolak begitu melihat sikap pendekar tangan baja. "Tangkap pemberontak ini," perintah Rupangga keras. Kedua tangannya langsung bergerak ke punggung. Serat, serat, sinar terang berkilauan, begitu Punggawa ini meloloskan sepasang pedangnya. Dan secepat kedua pedang itu terhunus, secepat itu pula tubuhnya meluruk ke arah pendekar tangan baja, menyusul anak buahnya yang telah menyerang lebih dulu. Pendekar tangan baja tidak menjadi gugup melihat hujan serangan yang mengancamnya. Sekali lihat saja, pemuda berpakaian kuning ini tahu kalau di antara keempat serangan itu, serangan Rupangga lah yang paling berbahaya. Serangan Punggawa ini memang tidak bisa disamakan dengan serangan anak buahnya. Serangan Rupangga mengandung tenaga dalam dan kecepatan jauh di atas keempat prajurit itu. Meskipun Rupangga melakukan penyerangan belakangan dan juga jaraknya dengan pendekar tangan baja paling jauh, tapi serangannya lebih dulu tiba daripada serangan anak buahnya. Wuk, wuk, angin cukup keras telah lebih dulu menyambar, sebelum serangan kedua pedang Rupangga tiba. Pendekar tangan baja rupanya tidak ingin bertindak setengah-setengah. Segera saja kedua tangannya diulurkan, memapak sepasang pedang yang mengancamnya. Dan secepat itu pula mencengkeramnya. Tap, tap, tak pelak lagi sepasang pedang Rupangga tercekal pemuda berpakaian kuning itu. Dan sebelum Punggawa itu berbuat sesuatu, kaki kanan pendekar tangan baja meluncur cepat ke perutnya. Wut, bukek, huk, Rupangga memekik tertahan. Tubuhnya kontan terjengkang ke belakang ketika tendangan pendekar tangan baja telak dan keras menghantam perutnya. Seketika itu, sepasang pedangnya terlepas dari genggaman. Rasa mules dan mual yang amat sangat menyerang Punggawa ini. Untung bagi Rupangga, pendekar tangan baja tidak mengerahkan seluruh tenaga dalamnya sewaktu melontarkan tendangan. Kalau tidak, Punggawa ini tentu sudah tidak bernyawa lagi. Walaupun begitu, selama beberapa saat Rupangga tidak mampu bangkit. Baru saja pendekar tangan baja merobohkan Rupangga, serangan 3 batang golok dari anak buah Punggawa itu telah datang bertubi-tubi bagaikan hujan.
Tapi, dengan ilmu meringankan tubuhnya yang berada jauh di atas lawan-lawannya, tidak sulit bagi pendekar tangan baja untuk mengelak. Lincah laksana seekor kera, tubuhnya menyelinap di antara kelebatan sinar golok yang menghujani. Tidak hanya itu saja yang dilakukan oleh pendekar tangan baja. Kedua tangannya pun bergerak cepat. Sesaat kemudian terdengar pekik kesakitan susul menyusul, diiringi robohnya tubuh para prajurit itu satu persatu. Pendekar tangan baja memandangi 5 sosok yang masih terkapar sambil merintih-rintih kesakitan. "Bagaimana, Punggawa? Masih penasaran?" tanya pemuda berpakaian kuning sambil tersenyum sinis. Rupangga bangkit terlatih-tatih. Sepasang matanya menatap pendekar tangan baja penuh dendam. "Kali ini kau menang, pendekar tangan baja. Tapi ingat, tak lama lagi kau akan merasakan pembalasanku," ancam Punggawa itu. Setelah mengucapkan ancaman yang hanya ditanggapi pemuda berpakaian kuning sambil tertawa, Punggawa itu berjalan menuju kereta. "Bangun semua, kerbau-kerbau dungu. Kita kembali ke kota raja," teriak Rupangga keras. Keempat orang prajurit itu pun bangkit, kemudian melangkah cepat ke arah kereta, walaupun agak terlatih-tatih. "Paladi," ucap Rupangga lagi sambil memandang sang kepala desa, sebelum kereta kuda bergerak. Kepala desa yang sial itu pun menoleh. "Kau dan seluruh penduduk desa ini pun akan menerima akibatnya," ancam Punggawa itu lagi. Seketika itu juga wajah kepala desa itu memucat. Ki Paladi kenal betul siapa itu Rupangga. Orang yang mempunyai sifat pemarah dan pendendam. Punggawa ini tidak akan pernah membiarkan orang menghinanya. "Hiya, hiya." 2 ekor kuda penarik kereta itu pun segera berlari cepat, begitu kusir kereta itu melecutkan cambuknya. Debu mengepul tinggi begitu kereta kuda itu bergerak meninggalkan tempat itu. 2 pasang mata melepas kepergian kereta itu. Sepasang mata yang bersinar tajam milik pendekar tangan baja, dan sepasang mata yang menyorotkan sinar kecemasan milik Ki Paladi. "Mengapa kau menolongku, anak muda?" tanya Ki Paladi ketika kereta kuda itu sudah tidak terlihat lagi. Sepasang mata kepala desa ini menatap tajam wajah pemuda berpakaian kuning di hadapannya. Pendekar tangan baja terlonjak kaget. Aneh, pertanyaan laki-laki berpakaian putih ini terdengar penuh penyesalan. Sedikit pun tidak nampak rasa terima kasih mendapat pertolongan. Beberapa saat lamanya, pemuda berpakaian kuning hanya berdiri seperti patung. Tidak tahu harus berkata apa. "Kau tahu, anak muda, perbuatanmu hanya akan membawa bencana bagi seluruh penduduk desa ini," jelas Ki Paladi. Keras dan tajam sekali suara kepala desa itu. Tak heran jika pendekar tangan baja yang memang mempunyai sifat keras kepala jadi bangkit emosinya. "Jadi, kau lebih suka kalau kubiarkan prajurit-prajurit itu menyiksamu?" tanya pemuda berpakaian kuning setengah menyindir. "Ya," tandas Ki Paladi. Tentu saja jawaban yang sama sekali tidak disangkanya itu membuat pendekar tangan baja terkejut. Beberapa saat, pemuda berpakaian kuning ini tercenung. "Mengapa?" tanya pendekar tangan baja setelah berhasil menenangkan hati. Ki Paladi menarik napas panjang, kemudian dihembuskannya kuat-kuat. Seolah-olah dengan berbuat seperti itu, keresahan hatinya dapat lenyap. "Aku rela disiksa mereka daripada wargaku mengalami nasib yang lebih buruk lagi," desah kepala desa itu perlahan. Sepasang matanya menerawang jauh ke langit. "Aku tidak mengerti maksudmu, Ki. Lebih baik kau tidak usah tahu, anak muda," tandas Ki Paladi. "Ki, jangan membuatku penasaran. Jelaskan maksud ucapanmu tadi," sentak pendekar tangan baja keras. Sepasang matanya menatap tajam wajah laki-laki setengah baya berpakaian putih itu. "Kau memang berotak bebal. Perlukah kujelaskan lagi akibat tindakanmu tadi?" sergah kepala desa itu tak kalah keras. Merah wajah pemuda berpakaian kuning mendengar ucapan Ki Paladi. Kemarahannya pun bangkit, tapi pendekar tangan baja mencoba menahan amarahnya, meskipun dadanya serasa akan meledak akibat emosi yang bergolak. "Kau tahu, pendekar tangan baja, kalau saja kau tidak campur tangan dalam urusan ini, paling-paling hanya aku yang mereka siksa. Tapi karena kau telah campur tangan, maka semua penduduk desa ini akan menanggung akibatnya. Rupangga dan anak buahnya pasti akan kembali kemari. Bukankah kau telah mendengar ancaman tadi?" sambung laki-laki setengah baya berpakaian putih itu berapi-api. Pendekar tangan baja terkejut bukan main. Sungguh di luar dugaan kalau campur tangannya akan membawa akibat yang demikian besar. Perlahan emosinya pun mulai surut. "Aku mengaku salah, Ki. Tapi, percayalah, kalau mereka datang lagi, aku yang akan menghadapinya," tegas pemuda berpakaian kuning. "Kuhargai bantuan yang kau tawarkan itu, anak muda," ucap Ki Paladi lagi.
Suaranya kini telah mulai melunak. Memang kemarahannya telah agak mereda begitu mendengar ucapan pemuda berpakaian kuning itu. Tapi, sayang, aku tidak bisa menerimanya. Mengapa, Ki? Tanya pendekar tangan baja. Sepasang alis pemuda berpakaian kuning ini berkerut dalam. Perasaan heran membayang jelas di wajahnya. Sebelumnya aku mohon maaf, anak muda. Bukannya aku merendahkan kemampuanmu. Tapi, perlu kau ketahui, lawan yang akan kau hadapi sangat banyak, dan memiliki kepandaian tinggi. Aku tidak takut, Ki, selak pendekar tangan baja cepat. Aku percaya kau tidak takut, anak muda. Tapi bagaimana dengan para penduduk? Bisakah kau melindungi sekian banyak penduduk desa ini, sementara kau harus menghadapi lawan-lawan tangguh? Pendekar tangan baja terdiam, disadari kebenaran yang terkandung dalam ucapan kepala desa itu. Aku mohon dengan amat sangat, kau bersedia menyingkir dari desa ini, anak muda, pinta Ki Paladi. Sepasang matanya menatap wajah pemuda berpakaian kuning lekat-lekat, meminta pengertian pemuda itu. Hah, desah pendekar tangan baja setelah termenung sekian lamanya. Baiklah, kalau memang itu kemauanmu, Ki, aku akan pergi. Tapi, bagaimana kalau mereka datang lagi? Tidak usah kau pikirkan, anak muda. Aku yakin akan dapat mengatasinya, sahut Ki Paladi. Meskipun begitu, pendekar tangan baja menangkap adanya nada keraguan dalam ucapan kepala desa ini. Baiklah, Ki, pendekar tangan baja akhirnya terpaksa mengalah. Terima kasih atas pengertianmu, anak muda. Pendekar tangan baja hanya tersenyum pahit. Dilangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Kepala desa menatap punggung pemuda berpakaian kuning hingga lenyap di kejauhan. Hah, mudah-mudahan saja, aku dapat mengatasinya, gumam Ki Paladi pelan. Lalu dilangkahkan kakinya menuju rumahnya. Kepala desa ini ingin mengobati luka-luka akibat cambukan prajurit tadi. Pendekar tangan baja, jilid 2, malam datang menjelang. Kegelapan mulai menyelimuti desa Bakung. Suasana sepi pun mencekam seluruh desa. Angin dingin berhembus menggigilkan, menusuk sampai ke tulang sumsum. Rasanya mustahil kalau ada penduduk yang keluar rumah di malam seperti ini. Namun, tak seorang penduduk pun tahu kalau di malam dingin ini, berkelebatan beberapa sosok bayangan yang bergerak cepat menuju desa. Menilik dari gerakan mereka yang rata-rata cukup gesit itu, bisa diperkirakan kalau sosok-sosok bayangan itu memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Dalam keremangan malam, sosok-sosok bayangan yang berkelebatan tadi tak ubahnya hantu-hantu yang bergentayangan mencari mangsa. Tak lama kemudian, sosok-sosok bayangan itu telah memasuki mulut desa Bakung. Sosok-sosok bayangan itu rata-rata berwajah kasar. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang. Dan begitu memasuki desa, mereka berpencar. Berkelompok 4-4 menuju rumah-rumah penduduk. Serat, serat, sinar terang berkilatan susul menyusul begitu orang-orang yang berwajah kasar itu menghunus senjatanya masing-masing. Dan dengan senjata terhunus, mereka bergerak mendekati rumah warga desa. Brakek! Sebuah rumah yang letaknya paling dekat dengan mulut desa Bakung menjadi sasaran pertama. Daun pintu rumah itu langsung hancur berantakan, mengeluarkan suara hiruk-pikuk ketika sebuah kaki kokoh menghantamnya. Karuan saja suara ribut-ribut itu membuat penghuni rumah tersentak bangun. Tapi, gerombolan orang kasar itu tidak memberi kesempatan. Begitu pintu hancur, mereka bergegas menerobos masuk. Dan langsung membabatkan senjatanya pada penghuni rumah yang baru saja beranjak keluar kamar. Kap, cap, terdengar jerit kematian saling susul, diiringi robohnya pemilik rumah yang sial itu dengan tubuh bermandikan darah. Penduduk yang sial itu menggelepar-gelepar sejenak, sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi. Tewas, malam yang begitu hening membuat suara jeritan itu menggema ke seluruh desa. Tentu saja suara jerit kematian itu mengejutkan penduduk yang berada di sekitar rumah itu. Tapi belum sempat mereka berbuat sesuatu, gerombolan orang-orang kasar lainnya tiba di rumah mereka. Dan seperti kejadian di rumah yang pertama, peristiwa serupa pun terjadi di rumah-rumah yang lain. Bakar, perintah seorang yang bertubuh tinggi besar, dan berambut jarang, begitu melihat anak buahnya telah keluar dari rumah yang penghuninya telah dibantai. Keras dan tegas suaranya, rupanya orang ini adalah pemimpin rombongan. Begitu si tinggi besar ini selesai mengucapkan perintah, puluhan orang berwajah kasar itu pun segera bergerak cepat. Obor-obor yang terpancang di tiap sudut rumah diambil, lalu dilemparkan ke rumah-rumah penduduk yang sebagian besar berdinding bilik. Obor-obor itu tidak hanya dilemparkan ke rumah-rumah yang penduduknya telah terbantai, tapi juga ke rumah-rumah yang belum mereka masuki. Akibatnya sudah bisa diduga,
Dalam sekejap saja, rumah-rumah itu pun dilalap api yang lama-kelamaan semakin membesar dan membesar. Kepanikan pun segera terjadi. Para penduduk berlarian keluar rumah. Tapi, di luar ternyata telah menghadang bahaya yang tak kalah mengerikan. Puluhan orang-orang kasar itu enak saja membabatkan senjatanya ke sana kemari. Tentu saja para penduduk yang tengah sibuk menyelamatkan diri dari amukan api, tidak siap menghadapi bahaya yang tidak terduga itu. Dalam waktu sekejap, Desa Bakung menjadi arena pembantaian yang mengerikan. Jerit kesakitan dari orang yang terluka, teriakan ketakutan dari wanita-wanita, dan tangisan anak-anak berbaur menjadi satu, di tengah-tengah kobaran api yang membumbung tinggi ke udara. Suara hiruk-pikuk dan jeritan yang terdengar susul-menyusul, sayup-sayup sampai di telinga Ki Paladi. Laki-laki setengah baya berpakaian putih ini terkejut bukan main. Bergegas, kepala desa ini berlari keluar rumahnya. Kontan, sepasang mata kepala desa ini terbelalak, begitu melihat api yang membumbung tinggi ke udara. Buru-buru Ki Paladi berlari menuju ke arah asal api. Belum juga kepala desa itu tiba di tempat kejadian, langkahnya terhalang oleh para penduduk yang berlari-lari ketakutan. Sementara agak jauh di belakang mereka, terlihat puluhan sosok bergerak terus memasuki desa. Di sepanjang perjalanan, mereka membantai para penduduk yang ditemui sambil terus membakari rumah. Ki Paladi menggertakkan gigi. Laki-laki setengah baya berpakaian putih ini marah bukan kepalang melihat kejadian ini. Cepat dia melesat menuju puluhan orang kasar yang masih menyebar maut itu. Tapi langkah kaki kepala desa ini segera terhenti, ketika tiba-tiba sosok bayangan berkelebat menghadang di hadapannya. Langkah Ki Paladi terpaksa dihentikan. Sepasang matanya menatap tajam pada sosok yang berdiri menghadang. Sosok itu ternyata seorang laki-laki tinggi besar, berambut jarang, dan berkulit putih. Pimpinan gerombolan, hahaha, mau kemana kau, Paladi? Tegur laki-laki tinggi besar itu kasar. Sepasang mata Ki Paladi terbelalak, begitu mengenal laki-laki tinggi besar di hadapannya. Tokoh itu adalah Gajah Putih. Bersama adik kembarnya yang berjuluk Gajah Hitam, laki-laki tinggi besar ini menjadi kepala rampok yang kejam dan ganas. Biasanya gerombolan ini beroperasi di hutan-hutan. Tapi, mengapa sekarang bisa datang ke sini? Tanya Ki Paladi dalam hati. Perasaan bingung pun melanda hati kepala desa Bakung ini. Gajah Putih, tidak tahukah akibat dari perbuatanmu ini? Gusti Prabu akan mengerahkan pasukan untuk membasmi kau dan anak buahmu, ucap Ki Paladi mencoba menggertak. Hahaha, Gajah Putih tertawa bergelak begitu kepala desa Bakung itu menghentikan ucapannya. Lucu, lucu sekali. Gusti Prabu tidak mungkin akan menangkapku. Tahukah kau mengapa aku datang ke sini? Laki-laki setengah baya berpakaian putih menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini, atas perintah Gusti Prabu, tandas Gajah Putih tegas. Apa? Ki Paladi terkejut bukan alang kepalang. Kau terkejut, Paladi? Aku datang ke sini, untuk menangkap pendekar tangan baja. Hidup atau mati, sekaligus membumi hanguskan desa ini. Semua ini atas perintah Gusti Prabu Jalaksana, jelas Gajah Putih. Bohong, kau bohong, Gajah Putih, sentak Ki Paladi dengan wajah pucat. Hahaha, aku tidak peduli, kau mau percaya atau tidak. Cepat beritahukan tempat pendekar keparat itu, bentak Gajah Putih. Aku tidak tahu, pemuda itu sudah pergi, sahut kepala desa itu. Kalau begitu, sekarang giliranmu dulu, Paladi. Kau dan seluruh penduduk desa ini. Hiat. Setelah menyelesaikan kata-katanya, laki-laki tinggi besar yang berjuluk Gajah Putih itu langsung menerjang sang kepala desa. Kepalanya yang besar, meluncur deras ke arah kepala Ki Paladi. Angin berdesir keras mengiringi tibanya pukulan itu. Wut, tapi Ki Paladi ternyata bukanlah orang lemah. Dengan sebuah gerakan sederhana, digeser kakinya ke kanan. Sehingga serangan tinju Gajah Putih mengenai tempat kosong. Lewat setengah jengkal dari pinggang laki-laki tua berpakaian putih itu. Tidak hanya sampai di situ saja yang dilakukan Ki Paladi. Pada saat itu juga, kepala desa ini mengayunkan kakinya ke arah dada lawan. Bukek, Ki Paladi memekik kaget. Tendangannya yang telak mendarat pada sasarannya, membalik. Malah sekujur kakinya dirasakan ngilu bukan kepalang. Seolah-olah yang ditendangnya tadi bukanlah dada manusia, melainkan segumpal baja kuat, sehingga membuat tenaga tendangannya tak berarti. Dan belum lagi hilang rasa terkejutnya, tangan kanan Gajah Putih menyambar kakinya. Tap, Ki Paladi terkejut bukan main tatkala menyadari pergelangan kakinya telah tertangkap Gajah Putih. Laki-laki setengah baya berpakaian putih ini sadar kalau dirinya berada dalam bahaya.
Cepat-cepat ditarik kakinya. Tapi, ternyata cengkeraman tangan Gajah Putih terlalu kuat. Jangankan terlepas, bergeming pun tidak. Kepala desa Bakung ini pun jadi ngeri bukan main. Ki Paladi tahu kalau nyawanya kini terancam. Sekali saja Gajah Putih menggerakkan jari-jari mencengkeram, atau membetot kakinya, celakalah dia. Tapi di saat kritis bagi Ki Paladi, sesosok bayangan kuning melesat cepat. Dan langsung mengirimkan pukulan keras ke perut laki-laki tinggi besar berambut jarang itu. Bukek, huk, tubuh Gajah Putih tertunduk. Rasa mual dan mules yang amat sangat melanda perutnya. Seketika itu juga cengkeraman pada kaki Ki Paladi terlepas. Tanpa membuang-buang waktu, kepala desa itu langsung melompat mundur. Tahu-tahu di sebelah Ki Paladi telah berdiri seorang pemuda berpakaian kuning dan bercambang lebat. Pendekar tangan baja, desis Ki Paladi memanggil pemuda itu. Sang penolong yang memang pendekar tangan baja itu hanya melempar seulas senyum. Sementara itu, Gajah Putih yang kini sudah berhasil memulihkan rasa sakit di perutnya, segera berdiri tegak kembali. Sepasang matanya menatap penuh kemarahan pada pemuda berpakaian kuning yang berdiri di depannya. Tapi di samping perasaan marahnya, perasaan kaget pun melanda hatinya. Pemuda berpakaian kuning itu mampu membuat perutnya sakit, hanya dengan sekali pukul. Padahal selama ini belum pernah seorang lawan yang mampu menembus kekerasan kulit tubuhnya. Keparat, geram laki-laki tinggi besar berambut jarang itu. Jadi, kau orang yang berjuluk pendekar tangan baja? Tidak salah, sahut pemuda berpakaian kuning seraya menganggukkan kepalanya. Gajah Putih menggeram keras. Kalau begitu, kau harus mampus di tanganku. Hiya, laki-laki tinggi besar berambut jarang itu menerjang pendekar tangan baja. Kedua tangannya yang terkepal, mengirimkan serangan beruntun pada dada, ulu hati, dan perut pemuda berpakaian kuning. Angin menderu dahsyat mengawali tibanya serangan Gajah Putih. Tapi pemuda berpakaian kuning itu seperti tidak mempedulikannya. Bahkan kepalanya menoleh ke arah Ki Paladi. Lebih baik kau bantu para penduduk, Ki, ucap pendekar tangan baja pada Ki Paladi yang berdiri terpaku, menonton pertarungan kedua tokoh itu. Tentu saja sikap pemuda ini membuat Gajah Putih bertambah murka. Karena dilihatnya pemuda berpakaian kuning itu sama sekali tidak memandang sebelah mata kepadanya. Memang bagi pendekar tangan baja, serangan yang dilancarkan Gajah Putih tidak terlalu berbahaya. Gerakan laki-laki tinggi besar berambut jarang ini terlalu lamban baginya. Hanya saja setiap serangannya mengandung tenaga dalam penuh. Sambil menggertakkan gigi, pemuda berpakaian kuning menggerakkan kedua tangannya yang terkepal, memapak pukulan Gajah Putih. Dukek, dukek, suara berderak keras terdengar ketika buku-buku tulang kedua orang ini berbenturan. Hebat akibatnya. Baik pendekar tangan baja maupun Gajah Putih sama-sama terjajar ke belakang. Tenaga dalam kedua orang ini ternyata berimbang. Semula begitu melihat lawan menangkis serangannya, Gajah Putih tertawa dalam hati. Laki-laki tinggi besar ini sudah dapat meramalkan kalau kedua tangan pemuda itu akan patah-patah bila bertemu lengannya. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hatinya begitu melihat kedua tangan pemuda berbaju kuning itu tidak apa-apa. Bukan hanya Gajah Putih saja yang terkejut, pendekar tangan baja pun mengalami hal yang serupa. Sungguh tidak disangkanya kalau tenaga laki-laki tinggi besar berambut jarang ini begitu kuatnya. Sadarlah pemuda berpakaian kuning kalau kali ini dia tidak boleh bertindak main-main. Tapi walau bagaimanapun, Gajah Putih harus secepatnya ditundukkan, agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Meskipun tengah bertempur, pendekar tangan baja sempat melihat Ki Paladi tengah bertarung menghadapi gerombolan orang-orang berwajah kasar itu. Meskipun hanya melirik sekilas, pendekar tangan baja dapat mengetahui kalau kepala desa itu tengah terdesak. Laki-laki setengah baya berpakaian putih itu tengah menghadapi keroyokan 4 orang anggota gerombolan pengacau. Sedangkan sisa gerombolan masih menyebar maut, sambil terus melempari obor ke rumah-rumah penduduk. Warga desa yang memiliki sedikit kepandaian, mencoba mengadakan perlawanan. Tapi usaha mereka sia-sia belaka. Gerombolan orang kasar itu dengan mudah mematahkan perlawanan mereka, dan membantainya. Ki Paladi menggertakkan gigi. Laki-laki setengah baya berpakaian putih ini sudah mengerahkan seluruh kepandaiannya. Tapi ternyata 4 orang lawannya terlalu tangguh. Hal ini membuat kepala desa ini menjadi gelisah bukan main. Sementara pendekar tangan baja dilihatnya masih sibuk bertarung dengan Gajah Putih. Tidak ada lagi orang yang dapat diandalkan untuk menghadapi gerombolan liar itu. Mendadak, pendengaran Ki Paladi mendengar suara teriakan-teriakan kesakitan, disusul dengan robohnya anggota gerombolan itu satu persatu.
Tentu saja hal ini membuat Ki Paladi kaget. Sambil terus menghadapi 4 orang pengeroyoknya, sudut matanya melirik. Tampak oleh Ki Paladi, seorang pemuda berpakaian ungu dan berambut putih keperakan telah berdiri di situ. Luar biasa, pemuda itu hanya mengibas-ngibaskan tangannya dengan sikap sembarangan saja. Tapi akibatnya, gerombolan perampok itu berpentalan seperti dilanda angin badai yang amat kuat. Dalam waktu singkat, belasan anggota gerombolan sudah berpentalan tak tentu arah. Dan hebatnya, setiap anggota yang berpentalan itu tidak mampu bangkit lagi. Meskipun begitu, tidak ada di antara mereka yang tewas. Sementara di lain arena, pendekar tangan baja sudah menguasai keadaan. Berkat ilmu meringankan tubuh, dan kecepatan geraknya yang jauh di atas Gajah Putih, pemuda berpakaian kuning itu dapat menekan lawannya. Tidak sampai 8 jurus bertarung, Gajah Putih sudah terdesak hebat. Gajah Putih meraung murka. Berkali-kali, laki-laki tinggi besar dan berambut jarang ini dibuat pontang-panting menyelamatkan selembar nyawanya. Gajah Putih tidak berani menerima setiap pukulan yang dilontarkan pemuda berpakaian kuning itu. Tapi laki-laki tinggi besar dan berambut jarang berani membiarkan kaki pendekar tangan baja menghantam sekujur tubuhnya. Gajah Putih memang mempunyai kulit tubuh yang kuat seperti badak. Biasanya, laki-laki tinggi besar dan berambut jarang ini selalu memamerkan kekuatan tubuhnya dan menerima setiap serangan lawannya. Tapi menghadapi pendekar tangan baja, dia tidak berani mengandalkan kekuatan tubuhnya. Kehebatan tangan pemuda berpakaian kuning itu sudah dirasakan ketika menghantam perutnya tadi. Hiat, seraya mengeluarkan teriakan nyaring, pendekar tangan baja melancarkan sebuah pukulan ke arah perut. Cepat bukan main gerakannya, cepat dan tidak terduga-duga. Gajah Putih terkejut bukan main. Sedapat mungkin, laki-laki tinggi besar dan berambut jarang ini berusaha mengelak. Tapi, bukek, Gajah Putih melenguh tertahan. Tubuhnya terbungkuk seketika, perutnya terasa mual dan mules bukan main. Dan di saat itulah, serangan susulan dari pendekar tangan baja kembali menyambar. 2 jari tangan pemuda berpakaian kuning itu menegang kaku dan menyambar cepat ke arah dahi. Wut, krot, Gajah Putih menjerit memilukan. Kedua jari pendekar tangan baja amblas di dahinya. Cairan merah bercampur cairan putih kental bermuncratan, ketika dahi laki-laki tinggi besar itu tertembus 2 jari pemuda berpakaian kuning. Tubuh laki-laki tinggi besar dan berambut jarang itu menggelepar-gelepar sejenak. Sesaat kemudian diam, tak bergerak untuk selamanya. Sekilas, pendekar tangan baja menatap Gajah Putih yang tergolek kaku di tanah. Baru setelah itu, tubuhnya kembali melesat. Kali ini ke arah Ki Paladi yang tengah terdesak oleh 4 orang lawannya. Ringan tanpa suara, pemuda berpakaian kuning itu mendarat di dekat kepala Desa Bakung. Tangan dan kakinya bergerak cepat. Jerit kematian terdengar susul menyusul mengiringi robohnya keempat tubuh tanpa nyawa di tanah. Ki Paladi segera melompat mundur begitu melihat 4 lawannya sudah roboh tidak bergerak lagi. Dan berbarengan dengan robohnya keempat pengeroyok Ki Paladi, pemuda berambut putih keperakan itu sudah pula berhasil merobohkan anggota gerombolan perampok yang tersisa. Berbeda dengan lawan yang dihadapi pendekar tangan baja, lawan yang berhadapan dengan pemuda berambut putih keperakan itu tidak ada seorang pun yang tewas. Tapi, usaha pemuda berambut putih keperakan itu sia-sia belaka. Karena begitu orang-orang kasar itu merasa tidak mampu melawan lagi, mereka bunuh diri. Pemuda berambut putih keperakan menghela napas ketika melihat semua lawan yang dirobohkan itu, semuanya mati bunuh diri. Beberapa saat lamanya, pemuda ini tercenung. Sementara itu, api yang berkobar pun sudah mulai padam. Memang, setelah pemuda berambut putih keperakan itu muncul, para penduduk tidak terganggu lagi oleh amukan gerombolan orang-orang kasar itu. Perhatian anggota gerombolan itu, semua tertumpah pada pemuda yang lihai itu. Sehingga para penduduk leluasa untuk menanggulangi kebakaran. Ki Paladi beranjak menghampiri pemuda berambut putih keperakan. Sepasang mata laki-laki tua berpakaian putih itu merayapi sekujur tubuh pemuda di hadapannya. Dilihat juga sebuah guci arak yang tersampir di punggung pemuda itu. Terima kasih atas pertolonganmu, anak muda. Kalau tidak ada dirimu, entah apa yang terjadi dengan seluruh penduduk desa ini, ucap kepala desa Bakung. Lupakanlah, Ki, sahut pemuda berambut putih keperakan. Pelan dan halus suaranya, apa yang kulakukan ini adalah suatu hal yang biasa. Bukankah hidup di dunia ini kita harus saling tolong-menolong? Ki Paladi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara pendekar tangan baja hanya menggerakkan bagian atas bibirnya.
Entah apa maksudnya, hanya pemuda itu sendiri yang tahu. Tapi yang jelas, pendekar tangan baja diam-diam mengagumi ketinggian ilmu yang dimiliki pemuda berambut putih keperakan itu. Kalau boleh ku tahu, siapa kau, anak muda? Dan kemana tujuanmu? Tanya Ki Paladi lagi. Namaku Arya, Ki. Aku pergi kemana saja kakiku melangkah. Kalau boleh ku tahu, apakah yang terjadi di desa ini, Ki? Tanya pemuda berambut putih keperakan yang ternyata adalah Arya Buana alias Dewa Arak. Ki Paladi tersenyum kecut. Sifatmu tidak jauh berbeda dengan pendekar tangan baja. Ataukah memang sifat semua orang muda begitu? Selalu ingin mencampuri urusan orang lain, sindir kepala desa Bakung itu. Dewa Arak saling pandang dengan pendekar tangan baja. Bibir kedua pendekar muda itu sama-sama menyunggingkan senyum. Tentu saja tidak semua, Ki. Yang kucampuri hanya urusan-urusan yang di dalamnya ada ketidakadilan, sahut Dewa Arak tandas. Pendekar tangan baja mengangguk-anggukkan kepalanya, pertanda menyetujui ucapan Dewa Arak. Bisa ku mengerti apa maksudmu, Arya. Tapi, perlu kau ketahui, dalam urusan ini kuanjurkan kau dan pendekar tangan baja lebih baik tidak usah ikut campur, ucap Ki Paladi memberi nasihat. Mengapa, Ki? Tanya pendekar tangan baja. Sepasang alis pemuda berpakaian kuning itu berkerut dalam, tanda kalau hatinya dilanda perasaan penasaran. Kali ini aku mohon, kau mau menjelaskan alasanmu, Ki. Jangan lagi berteka-teki. Dewa Arak menatap wajah Ki Paladi dan pendekar tangan baja bergantian. Pemuda ini tidak paham maksud pembicaraan kedua orang itu. Jadi, kejadian ini bukan yang pertama kalinya, pendekar tangan baja, tanya pemuda berambut putih keperakan itu. Benar, Arya, sahut pemuda berpakaian kuning itu pelan. Pagi tadi juga ada kejadian di desa ini. Kemudian pendekar tangan baja menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Apakah kejadian malam ini ada sangkut pautnya dengan kejadian tadi pagi, Ki? Tanya Dewa Arak. Hah, Ki Paladi menghela napas panjang. Perlahan kepalanya terangguk. Sementara pendekar tangan baja menatap pemuda berambut putih keperakan itu dengan sorot mata penuh pertanyaan. Memang belum dimengertinya maksud pertanyaan Dewa Arak. Aneh, gumam Dewa Arak pelan. Dahi pemuda berambut putih keperakan itu berkernyit dalam. Jelas ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pendekar tangan baja dan Ki Paladi menatap Dewa Arak. Apa yang aneh, Arya? Tanya pemuda berpakaian kuning itu agak bingung. Sedangkan Ki Paladi hanya terdiam. Bukankah pagi tadi kau berurusan dengan prajurit-prajurit kerajaan? Pendekar tangan baja, tanya Arya tanpa mempedulikan pertanyaan pemuda berpakaian kuning itu. Ah, kau benar, Arya. Mengapa aku begitu bodoh? Sentak pendekar tangan baja. Kini pemuda berpakaian kuning itu mulai dapat meraba penyebab malapetaka di desa Bakung malam ini. Setelah berkata demikian, pendekar tangan baja menatap wajah Ki Paladi lekat-lekat. Sinar matanya menyiratkan keingintahuan yang mendalam. Panjang sekali ceritanya. Mari ke rumahku. Akan kuceritakan semuanya, agar kalian berdua tidak penasaran lagi, ucap laki-laki tua berpakaian putih setelah tercenung beberapa saat lamanya. Pardi, panggil kepala desa Bakung. Ditolehkan kepalanya ke arah kerumunan penduduk yang masih sibuk memadamkan api yang mulai mengecil. Ya, Ki, sahut sebuah suara. Disusul dengan munculnya pemuda bertubuh kekar yang menyibak dari kerumunan penduduk. Kau wakili aku mengurus semua keadaan di sini, perintah Ki Paladi. Baik, Ki, pemuda kekar yang bernama Pardi menganggukkan kepalanya. Setelah Pardi berlalu, Ki Paladi kembali mengalihkan perhatian kepada dua orang pemuda perkasa itu. Mari, ucap kepala desa mempersilakan, seraya mendahului melangkah meninggalkan tempat itu. Pendekar tangan baja dan Dewa Arak segera mengikuti laki-laki tua berpakaian putih yang telah berjalan lebih dulu. Semula aku tidak ingin menceritakannya pada kalian, ucap Ki Paladi membuka percakapan, setelah ketiganya berada di ruang tengah yang cukup luas di rumah kepala desa. Pendekar tangan baja dan Dewa Arak hanya diam saja. Sedikitpun mereka tidak berusaha menyelak ucapan laki-laki tua berpakaian putih itu. Meskipun begitu, pendengaran dan pikiran mereka dipasang tajam-tajam, menyimak semua perkataan Ki Paladi. Aku sama sekali tidak mengerti mengapa semua ini bisa terjadi, sambung laki-laki tua berpakaian putih lagi. Setahuku, Gusti Prabu Jayalaksana adalah raja yang adil. Tidak pernah Gusti Prabu memberatkan rakyatnya. Tapi, beberapa pekan belakangan ini, banyak keputusan Gusti Prabu yang aneh. Dalam hal pajak, misalnya, pajak yang dibebankan Gusti Prabu pada rakyatnya terlalu mencekik leher.
Ki Paladi menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas. Sekaligus juga untuk melihat reaksi kedua pemuda perkasa yang duduk di hadapannya. Tapi, baik Dewa Arak maupun pendekar tangan baja sama sekali tidak memberikan tanggapan. Rupanya kedua pemuda itu ingin mendengarkan cerita itu dulu hingga selesai. Aku khawatir kalau keadaan seperti ini terus berlarut-larut, rakyat akan memberontak, ucap Ki Paladi mengakhiri ceritanya. Pendekar tangan baja dan Dewa Arak saling pandang. Bahkan dahi Dewa Arak berkernyit. Suatu bukti nyata ada hal yang mengganggu pikirannya. Bagaimana? Kalian masih mau ikut campur tangan? Kalau menurutku, lebih baik kalian segera menyingkir dari sini. Keluar dari wilayah kerajaan Kamujang. Ingat, kalian berhadapan dengan ribuan orang. Pikirlah baik-baik, ujar Ki Paladi menasihati. Terima kasih atas usulmu, Ki. Tapi sayang, aku tidak dapat menerimanya. Aku telah telanjur mencampuri urusan ini. Jadi mau tidak mau harus kuselesaikan hingga tuntas, tegas Dewa Arak. Kau hanya akan mengantar nyawa saja, Arya. Sudah banyak pendekar yang mencoba menentang kelaliman Gusti Prabu Jalaksana. Tapi, hanya kematian yang mereka dapatkan. Kerajaan Kamujang memiliki jago-jago istana yang memiliki kepandaian luar biasa. Laki-laki tua berpakaian putih mencoba mencegah niat pemuda berambut putih keperakan itu. Bagus sekali, Arya, selak pendekar tangan baja cepat. Mari kita bahu-membahu menentang kekejaman Raja Lalim itu. Dewa Arak tersenyum mendengar ucapan penuh semangat dari pemuda berpakaian kuning itu. Kau dengar sendiri, Ki. Pendekar tangan baja tidak gentar. Demi membela kebenaran, kami rela mengorbankan nyawa kami, Ki, tukas pemuda berbaju ungu itu. Hah, terserahlah kalau itu memang sudah menjadi tekad kalian, ujar Ki Paladi seraya menghela napas panjang. Terima kasih, Ki, sahut Dewa Arak dan pendekar tangan baja berbarengan. Kudoakan semoga kalian berhasil, ucap kepala desa Bakung pelan. Suaranya lebih mirip desahan. Pendekar tangan baja bangkit dari duduknya, Dewa Arak bangkit juga. Untuk kesuksesan kita, Arya, ujar pendekar tangan baja sambil mengulurkan tangan. Dewa Arak tersenyum lebar seraya menyambut uluran tangan pemuda berpakaian kuning itu. Dijabatnya tangan pendekar tangan baja erat-erat. Diam-diam, pemuda berambut putih keperakan itu merasa kagum ketika merasakan jari jemari tangan pemuda di hadapannya. Sekilas pandangan Dewa Arak singgah pada tangan pendekar tangan baja. Kini pemuda berambut putih keperakan maklum mengapa pemuda berpakaian kuning itu berjuluk pendekar tangan baja. Jari jemari dan tangan pemuda ini memang benar-benar lebih mirip baja ketimbang tangan manusia. Begitu kokoh dan kuat. Kami permisi dulu, Ki, ucap Dewa Arak seraya melepaskan genggaman tangannya. Kemudian kakinya melangkah meninggalkan tempat itu. Tanpa banyak bicara, pendekar tangan baja berjalan mengikuti. Ki Paladi hanya menganggukkan kepalanya. Dipandanginya terus tubuh dua orang pemuda itu hingga lenyap di kejauhan. Pendekar tangan baja, jilid 3. Bangunan tua itu memang besar dan megah. Halamannya yang luas, terkurung pagar tembok tinggi dan kokoh. Tapi terlihat kumuh dan tidak terawat. Apalagi letaknya memang terpencil, jauh di dalam hutan. Entah siapa yang telah membangunnya. Yang jelas, sudah sejak lama, bangunan yang terlihat menyeramkan itu tidak ditinggali orang lagi. Tapi malam ini ternyata berlainan dengan malam-malam biasanya. Dari dalam bangunan itu terdengar bentakan-bentakan keras penuh kemarahan. Ternyata di salah satu ruangan telah berkumpul banyak orang. Mereka duduk bertebaran di lantai yang bersih. Memang, sungguh pun dari luar terlihat tidak terawat. Tetapi bagian dalam bangunan tua itu ternyata terpelihara baik. Sekitar 2 tombak di hadapan orang-orang yang duduk bertebaran, duduk seorang laki-laki setengah baya berpakaian rompi coklat. Sebuah daun telinganya tidak terlihat. Rupanya laki-laki setengah baya berpakaian rompi coklat adalah pemimpin dari orang-orang ini. Dan rupanya sang pemimpin tengah marah-marah. Terbukti suara-suara yang dikeluarkannya sejak tadi selalu keras bernada penuh kemarahan. Bodoh, dungu. Hanya membunuh 1 orang saja, kalian tidak becus, sang ketua memaki. Sementara di depannya berdiri seorang berwajah kasar, berbibir tebal dan berkulit hitam dengan kepala ditundukkan. Maafkan kami, ketua, kalau saja tidak ada yang seorang lagi, mungkin kami berhasil membumi hanguskan desa Bakung, sekaligus membunuh pendekar tangan baja, jawab si bibir tebal. Memang, laki-laki berbibir tebal ini adalah salah seorang dari gerombolan pengacau di desa Bakung yang selamat. Jadi, ada orang lain yang telah membantu pendekar tangan baja, selak laki-laki berdaun telinga satu itu tak sabar. Benar,
Ketua, jawab si bibir tebal singkat. Laki-laki berompi coklat yang dipanggil ketua itu hanya menggumam. Bagaimana ciri-ciri orang itu? Orangnya masih muda, berambut putih keperakan, dan berpakaian serba ungu. Dewa arak, desis laki-laki setengah baya itu. Nada suaranya jelas memancarkan keterkejutan yang amat sangat. Ketua kenal dengan pemuda itu? Tanya laki-laki berbibir tebal. Laki-laki berompi coklat menggelengkan kepalanya. Hanya mendengar julukannya saja. Menurut cerita yang kudengar, dunia persilatan telah dibuat geger dengan kemunculan seorang pemuda yang memiliki ciri-ciri seperti yang kau sebutkan. Julukannya Dewa Arak. Pemuda itu membawa guci di punggungnya. Ketua, ucap laki-laki berbibir tebal itu menambahkan. Kini dia teringat, memang pemuda berambut putih keperakan itu membawa sebuah guci di punggungnya. Kalau begitu, benar dia Dewa Arak. Kali ini kita mendapat lawan yang benar-benar tangguh. Aku harus berbuat sesuatu. Setelah berkata demikian, laki-laki berompi coklat itu termenung. Perlahan dia bangkit dan kakinya dilangkahkan mondar-mandir memutari ruangan, sementara tangannya terpacak di dagu. Jelas kalau dia tengah berpikir keras. Tak lama kemudian, laki-laki berompi coklat itu melangkah memasuki sebuah kamar. Cukup lama juga dia berada di sana. Ketika keluar dari kamar, di tangannya tergenggam sebuah bambu yang diserut halus, dan di bagian dalamnya terdapat segulung surat. Berikan pada Gusti Prabu Jalaksana, perintah laki-laki berompi coklat kepada si bibir tebal. Baik, ketua, sahut laki-laki berbibir tebal itu seraya berjalan meninggalkan tempat itu. Hahaha, laki-laki berpakaian rompi coklat itu tertawa bergelak setelah laki-laki berbibir tebal itu telah tidak berada lagi di situ. Suara tawanya berkumandang, menggema ke seluruh bangunan itu. Sementara itu, di balairung istana kerajaan Kamujang yang megah, tampak seorang laki-laki setengah baya tengah duduk di atas singgasana. Wajahnya tampan dan berwibawa. Desah Prabu Jalaksana seraya menggulung kembali surat yang baru saja dibacanya. Pandangannya dialihkan pada laki-laki berwajah kasar dan berbibir tebal yang duduk bersila di depannya. Sampaikan pada ketuamu, permintaannya kukabulkan, sabda Raja Kamujang itu penuh wibawa. Akan hamba sampaikan, Gusti Prabu, sahut laki-laki berbibir tebal itu seraya memberi hormat. Prabu Jalaksana tersenyum getir. Apabila sudah tidak ada lagi pesan, perkenankan hamba mohon diri, Gusti Prabu. Raja kerajaan Kamujang ini menganggukkan kepalanya. Silakan, ucap Prabu Jalaksana pelan. Laki-laki berbibir tebal memberi hormat, kemudian melangkah meninggalkan balairung istana. Prajurit, panggil Prabu Jalaksana. Prajurit penjaga pintu balairung istana, bergegas masuk dan memberi hormat. Hamba, Gusti Prabu, ucap prajurit itu penuh hormat. Panggil Panglima Ramkin kemari, cepat, perintah Prabu Jalaksana keras. Prajurit itu kembali melangkah keluar. Tak lama kemudian, prajurit itu sudah kembali bersama seorang berpakaian Panglima Perang. Gusti Prabu memanggil hamba, tanya orang berpakaian Panglima Perang yang bertubuh tinggi besar, dan bercambang bauk lebat. Namanya Panglima Ramkin. Ya, sahut Raja Kamujang. Kau kuperintahkan membawa pasukanmu menangkap Dewa Arak dan pendekar tangan baja, hidup atau mati. Lalu Prabu Jalaksana memberitahukan ciri-cirinya. Akan hamba laksanakan, Gusti Prabu, sahut Panglima Ramkin tegas. Seorang laki-laki setengah baya berambut jarang tersentak kaget mendengar perintah itu. Patih Juminta namanya. Boleh hamba bicara, Gusti Prabu? Tanya Patih Juminta hati-hati. Silakan, Patih, sambut Prabu Jalaksana. Maaf, Gusti Prabu, bukannya hamba bersikap lancang. Tapi, apakah Gusti Prabu tidak salah membuat keputusan? Sepasang alis Prabu Jalaksana berkerut. Aku masih belum mengerti maksudmu, Patih. Mengenai perintah penangkapan itu, Gusti Prabu, jelas Patih Juminta. Nada bicaranya terdengar berhati-hati sekali. Apa ada yang aneh dalam perintah itu, Patih? Tanya Prabu Jalaksana. Nada suaranya jelas menyiratkan perasaan tidak senang. Patih Juminta tentu saja merasakan ketidaksenangan Raja Kamujang itu. Dan ini membuatnya jadi gugup. Maafkan hamba, Gusti Prabu, ucap sang Patih memberanikan diri. Katakan apa yang salah dalam perintah itu, Patih, desak Prabu Jalaksana tanpa mempedulikan permintaan maaf Patih Juminta. Gusti Prabu, mengenai pemuda berambut putih keperakan itu. Gusti, lalu. Kalau hamba tidak salah, pemuda itu pasti Dewa Arak. Raja Kamujang itu tersenyum mengejek. Lalu mengapa kalau benar pemuda itu Dewa Arak? Kau takut, sindir Prabu Jalaksana tajam.
Merah wajah Patih Juminta seketika. Bukannya hamba takut, tapi, diam, bentak Prabu Jalaksana keras. Kalau kau membuka mulut lagi, kau akan kupenjarakan, Juminta. Ampun, Gusti Prabu, hamba mengaku salah, ucap Patih Juminta sambil memberi hormat. Panglima Ramkin, ucap Prabu Jalaksana pada seorang bertubuh tinggi besar dan bercambang lebat di hadapannya. Hamba, Gusti Prabu, sahut Panglima Ramkin seraya memberi hormat. Kau sudah tahu tugasmu? Sudah, Gusti Prabu, jawab Panglima itu lagi. Bagus, laksanakan segera perintah Raja Kamujang. Baik, Gusti Prabu, sahut laki-laki bercambang lebat itu. Hamba mohon diri. Prabu Jalaksana hanya menganggukkan kepalanya saja. Dan Panglima Ramkin pun berlalu setelah terlebih dulu kembali memberi hormat. Sementara itu Patih Juminta hanya diam tertunduk. Suasana balairung istana kembali menjadi hening. Pendekar Tangan Baja dan Dewa Arak melangkah memasuki mulut sebuah desa. Dan seperti juga desa Bakung, keadaan desa ini juga sangat menyedihkan. Anak-anak yang kurus kering dan tanpa pakaian, selalu mereka temui di pinggir jalan. Pendekar Tangan Baja yang memang berwatak berangasan menggertakkan gigi saking geram. Raja Lalim itu memang harus dibinasakan, desis pemuda berbaju kuning tajam. Dewa Arak diam saja, sama sekali tidak ditanggapinya ucapan Pendekar Tangan Baja. Sepasang matanya menerawang jauh memandang ke depan, sementara sepasang kakinya terus dilangkahkan. Kalau boleh ku tahu, kemana tujuanmu, Pendekar Tangan Baja? Tanya Dewa Arak mengalihkan pembicaraan. Hah, pemuda berpakaian kuning itu menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan Arya. Sebenarnya, aku tengah mencari paman guruku. Paman gurumu? Ya, jawab Pendekar Tangan Baja singkat. Boleh ku tahu? Maaf, bukannya aku ingin mencampuri urusanmu, ucap Dewa Arak bernada ingin tahu. Pendekar Tangan Baja tercenung sejenak. Paman guruku kabur dari tempat penyepiannya. Maksudmu? Tanya Dewa Arak masih kurang jelas. Memang pemuda berambut putih keperakan ini masih belum jelas akan cerita pemuda berpakaian kuning itu. Begini, Arya, di sebuah tempat, maaf aku tidak boleh menyebutkan namanya, tinggal guruku dan adik seperguruannya. Guruku tahu kalau adik seperguruannya berwatak jelek, maka beliau sengaja mengurungnya di tempat itu. Tapi sungguh tidak disangka kalau paman guruku itu bisa meloloskan diri dari situ. Guruku lalu menyuruhku turun gunung untuk mencegah paman guruku itu mengacau dunia persilatan, jelas Pendekar Tangan Baja panjang lebar. Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini sudah dimengertinya semua cerita Pendekar Tangan Baja. Tapi mendadak dahi pemuda berambut putih keperakan berkerut ketika sepasang matanya melihat debu mengepul tinggi di kejauhan. Di sela-sela kepulan debu terlihat panji-panji kebesaran kerajaan Kamujang berkibaran dengan megah. Rupanya orang-orang itu adalah prajurit-prajurit Kamujang. Ada rintangan pertama di depan, Pendekar Tangan Baja, ucap Dewa Arak perlahan seraya menolehkan kepala menatap pemuda berbaju kuning yang berdiri di sebelahnya. Kebetulan sekali. Sudah sejak tadi tanganku gatal-gatal, sambut Pendekar Tangan Baja. Mulutnya menyunggingkan sebuah senyum kegembiraan. Kita tunggu saja dulu, apa keinginan mereka, ujar Arya memberi nasihat. Setelah kepulan debu itu semakin dekat, jelas terlihat kalau yang datang adalah serombongan prajurit berkuda. Kurasa tidak perlu, Arya, bantah Pendekar Tangan Baja. Menghadapi orang-orang kejam seperti mereka, tidak perlu lagi sikap bijaksana. Dewa Arak menggelengkan kepalanya. Kau lupa, Pendekar Tangan Baja. Mereka itu hanya prajurit, bukan tidak mungkin mereka melakukan semua perintah itu karena terpaksa, jelas Arya. Aku tidak peduli, tandas Pendekar Tangan Baja tegas. Dewa Arak menatap pemuda berbaju kuning yang berdiri di sebelahnya tajam-tajam. Tapi yang ditatap malah membalasnya tak kalah tajam. Selama jalan kekerasan bisa dihindari, untuk apa kita memaksakan diri melakukannya, sambung Dewa Arak lagi. Hah! Pendekar Tangan Baja menghela napas panjang. Sayang sekali kita mempunyai pemikiran yang berbeda, Arya. Hah, Dewa Arak pun menghela napas panjang. Tapi kedua pemuda perkasa ini tidak bisa berlama-lama terlibat pertentangan pendapat karena pasukan prajurit berkuda telah semakin dekat. Hop, seorang pasukan kerajaan berpangkat panglima mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, seraya menarik tali kekang kudanya. Seketika itu juga, rombongan prajurit serentak menghentikan lari kudanya. Hup, dengan sebuah gerakan indah dan manis, Panglima Ramkin melompat dari punggung kudanya. Berturut-turut, para prajurit dan punggawa yang berada di belakang sang panglima melompat dari punggung kuda masing-masing.
Panglima Ramkin memperhatikan Dewa Arak dan pendekar tangan baja dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Benar kalian berdua yang berjuluk Dewa Arak dan pendekar tangan baja? Tanya laki-laki bercambang lebat ini setengah menuduh. Benar. Lalu, kalian mau apa? Jawab pendekar tangan baja cepat sebelum Dewa Arak sempat menjawab. Kuanjurkan lebih baik kalian menyerah. Aku tidak segan-segan menggunakan kekerasan bila kalian membangkang, ucap laki-laki bercambang lebat. Bibirnya menyunggingkan senyuman sinis. Hahaha, boleh kau coba, tantang pendekar tangan baja sambil tertawa bergelak. Ingin kulihat siapa di antara kalian yang bisa menangkap pendekar tangan baja? Merah wajah Panglima Ramkin mendengar tantangan itu. Tangkap mereka, perintah Panglima itu keras. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, 50 prajurit dan punggawa bergerak berbarengan, mengepung Dewa Arak dan pendekar tangan baja. Diam-diam, Dewa Arak menyesali kecerobohan pendekar tangan baja. Tapi, kini dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali berjuang untuk menyelamatkan selembar nyawanya. Tapi meskipun begitu, Dewa Arak merasa berat hati melawan pasukan kerajaan. Berbeda dengan pendekar tangan baja, pemuda berbaju kuning ini malah tertawa bergelak begitu melihat hujan senjata pasukan kerajaan itu. Dengan mengandalkan keistimewaan kedua tangannya, pendekar tangan baja tanpa ragu-ragu memapak setiap serangan senjata lawan. Luar biasa memang kekuatan kedua tangan pendekar tangan baja. Setiap senjata yang tertangkis tangannya, langsung patah. Suara berderak keras terdengar setiap kali pedang, golok, atau tombak bertemu tangannya. Suara-suara jeritan kaget seketika terdengar dari mulut lawan-lawannya. Tapi sesaat kemudian, berubah menjadi jeritan-jeritan kesakitan, ketika pemuda berbaju kuning mulai melancarkan serangan balasan. Seorang prajurit berpangkat punggawa, memekik nyaring ketika pukulan yang dilancarkan pendekar tangan baja mendarat telak di dadanya. Seketika itu juga tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Sekujur tulang-tulang dada remuk, darah pun menyembur keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Punggawa yang sial itu pun tewas seketika. Memang tindakan pemuda berbaju kuning ini benar-benar menggiriskan. Setiap kali tangan atau kakinya bergerak, sudah dapat dipastikan akan ada lawan yang jatuh tanpa nyawa. Sehingga dalam waktu sekejap saja, tak kurang 8 orang telah tewas di tangan pemuda berbaju kuning ini. Panglima Ramkin menggeram murka melihat anak buahnya dibuat porak-poranda. Sambil mengeluarkan seruan nyaring, tubuhnya melesat ke arah pendekar tangan baja yang tengah mengamuk hebat. Wut! Selagi tubuhnya berada di udara, Panglima Ramkin membabatkan golok besarnya ke leher pemuda berbaju kuning. Pendekar tangan baja sama sekali tidak menjadi gugup, walaupun di saat yang bersamaan, seorang prajurit di belakangnya membabatkan golok ke arah leher. Sementara dari arah depan, seorang punggawa menusukkan tombak ke arah dadanya. Dan dari samping kanan dan kiri, 2 orang prajurit juga menusukkan pedang ke arah pinggangnya. Luar biasa! Dengan sebuah perhitungan matang dari seorang yang telah memiliki ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, pendekar tangan baja segera menundukkan tubuhnya serendah mungkin. Dan dengan sendirinya serangan dari atas, belakang dan depan berhasil dielakkannya. Semua lewat di atas kepalanya. Sementara serangan dari samping kiri dan kanan, dihadapinya dengan cara yang lebih mengagumkan. Serangan 2 bilah pedang itu dipunahkan oleh pemuda berbaju kuning dengan mencengkeram mata pedang itu. Dan begitu kedua bilah pedang telah berhasil dicengkeram, pendekar tangan baja segera membetotnya dengan pengerahan seluruh tenaga dalamnya. Kedua prajurit yang memiliki tenaga dalam jauh di bawah pendekar tangan baja, mana mampu menahannya? Seketika itu juga tubuh mereka terhuyung deras ke depan. Dan di saat itulah, pemuda berbaju kuning melancarkan serangan dengan jari-jari mengembang membentuk cakar ke arah kepala. Krokek, krokek, dua teriakan menyayat terdengar saling susul diiringi robohnya 2 prajurit naas itu. Cairan merah kental kontan bermunceratan begitu jari-jari tangan pemuda berbaju kuning amblas ke dalam batok kepala. Sesaat keduanya menggelepar-gelepar di tanah, sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi. Tewas, Panglima Ramkin menggeram keras melihat kematian 2 orang anak buahnya lagi. Memang kejadian itu berlangsung begitu cepat, sehingga dia dan anak buahnya tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolongnya. Pendekar tangan baja kembali mengamuk. Begitu 2 orang lawannya tewas, segera saja tubuhnya melesat ke prajurit yang lainnya. Dan kembali pemuda berbaju kuning itu memulai pembantaian. Sementara itu di arena lainnya, Dewa Arak mengerutkan alisnya melihat sepak terjang pendekar tangan baja.
Sungguh tidak disangka kalau pemuda berbaju kuning ini tega bertindak seganas itu. Dan diam-diam timbul perasaan tidak senang dalam hati Dewa Arak. Memang tindakan Arya berbeda dengan tindakan pendekar tangan baja. Tak satu pun lawan pemuda berambut putih keperakan ini yang tewas. Semua dirobohkan tanpa mengalami luka-luka yang cukup parah. Baik pertarungan antara Dewa Arak maupun pendekar tangan baja dengan lawan-lawannya tidak berlangsung imbang. Tingkat kepandaian dua orang pemuda perkasa itu memang berada jauh di atas lawannya. Maka tidak aneh jika pasukan kerajaan Kamujang itu terdesak hebat. Dan semakin lama keadaan mereka pun semakin terjepit. Satu demi satu pasukan kerajaan itu berjatuhan. Baik dirobohkan oleh Dewa Arak maupun pendekar tangan baja. Hanya bedanya, pasukan kerajaan yang dirobohkan pendekar tangan baja, roboh untuk selama-lamanya. Sedangkan lawan yang dirobohkan oleh Dewa Arak, hanya mengalami luka-luka. Dan itu pun tidak parah. Walaupun begitu, cukup untuk membuat mereka tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Dewa Arak menggertakkan gigi. Kesabarannya pun habis melihat pendekar tangan baja masih terus menyebar maut. Sudah puluhan prajurit dan punggawa yang tewas di tangan pemuda berbaju kuning itu. Dan bila perbuatannya dibiarkan terus, semua pasukan kerajaan akan tewas semua. Hahaha, bukankah sudah kukatakan, Panglima, tidak mudah menangkap pendekar tangan baja? Kini bersiap-siaplah kau mati di tanganku. Hahaha, ejek pendekar tangan baja. Panglima Ramkin menggertakkan gigi. Kemarahan yang amat sangat bergolak dalam hatinya, melihat anak buahnya hampir musnah dibantai pemuda berbaju kuning ini. Ingin sekali laki-laki bercambang bauk lebat ini menghancurkan kepala pendekar tangan baja. Tapi sayang, dia tidak mampu melakukannya. Panglima ini yakin, tak lama lagi dirinya pun akan tewas menyusul anak buahnya. Seorang prajurit bertombak menusukkan senjatanya ke perut pendekar tangan baja. Tapi pemuda berbaju kuning itu hanya mendengus. Seperti biasa, ditangkisnya mata tombak itu dengan tangan kanannya, kemudian dicengkeramnya, lalu ditariknya. Prajurit ini tidak mampu menahan tarikan pendekar tangan baja. Seketika itu juga tubuhnya terbetot ke depan. Lepaskan tombak itu, teriak Panglima Ramkin keras. Tapi sebelum prajurit itu melaksanakan perintah panglimanya, pendekar tangan baja telah bertindak cepat. Begitu tubuh lawannya tertarik ke depan, segera disodokkan tombak yang digenggamnya. Bles! Prajurit itu menjerit melengking. Gagang tombak itu menghunjam perutnya hingga tembus ke punggung. Seketika itu juga, darah bermuncratan. Dan ketika pendekar tangan baja melepaskan pegangan pada tombak, tubuh prajurit itu pun ambruk tak berkutik. Kini hanya tinggal Panglima Ramkin. Pemuda berbaju kuning ini tertawa terkekeh-kekeh. Dengan langkah satu-satu, dihampirinya laki-laki bercambang lebat itu. Tapi sebelum pendekar tangan baja menyerang Panglima Ramkin, sesosok bayangan ungu berkelebat. Sesaat kemudian di depan pemuda berbaju kuning berdiri Dewa Arak. Rupanya, Arya tidak ingin kalau Panglima itu juga akan menemui ajal di tangan pendekar tangan baja yang sudah bagaikan iblis haus darah. Maka sebelum hal itu terjadi, cepat-cepat Dewa Arak merobohkan semua lawannya. Lalu melesat untuk mencegah tindakan pemuda berbaju kuning. Cukup, pendekar tangan baja. Sudah terlalu banyak korbanmu, ucap Dewa Arak. Nada suaranya keras dan tegas. Pendekar tangan baja menatap wajah Dewa Arak tajam. Seulas senyuman sinis tersungging di bibirnya. Menyingkirlah, Arya. Dia ini lawanku. Jangan coba-coba menghalangiku, sahut pemuda berbaju kuning itu. Datar dan dingin suaranya. Dewa Arak menghela napas panjang. Kau terlalu mengumbar amarah, pendekar tangan baja. Hati boleh panas, tapi kepala harus dingin. Ingat, kita belum tahu persis permasalahannya dan... Tutup mulutmu, Arya, sergah pendekar tangan baja keras. Wajah pemuda berbaju kuning ini nampak merah padam. Aku bukan anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Menyingkirlah cepat, sebelum kesabaranku hilang. Dewa Arak tersenyum pahit. Sungguh tidak disangkanya pemuda berbaju kuning ini begitu keras kepala, di samping emosinya yang besar. Sayang sekali, pendekar tangan baja, ucap Arya. Nada suaranya seakan-akan penuh penyesalan. Kalau begitu, terpaksa kau harus kusingkirkan dulu, Arya. Baru setelah itu kubereskan Panglima Keparat itu, ancam pendekar tangan baja lagi. Setelah berkata demikian, pendekar tangan baja segera melesat menerjang Dewa Arak. Sepasang tangannya yang mengepal, bertubi-tubi dipukulkan ke dada, perut, dan ulu hati pemuda berambut putih keperakan. Wut!
Serangkum angin keras mendahului menyambar sebelum serangan itu sendiri tiba. Dewa Arak tidak mau bertindak gegabah. Pemuda berambut putih keperakan memang selalu bertindak hati-hati dan tidak pernah memandang rendah lawannya. Maka begitu melihat serangan yang menyambar ke arahnya, Arya tidak langsung menangkisnya. Buru-buru didoyongkan tubuhnya ke kanan, sehingga semua serangan itu lewat setengah jengkal di samping tubuhnya. Kemudian secepat kilat, kaki kanannya dilontarkan ke perut pendekar tangan baja. Cepat bukan main gerakannya, tapi meskipun begitu, pemuda berpakaian kuning tidak menjadi gugup. Dengan gerakan yang tidak kalah cepat, segera ditarik pulang tangan kanannya, sekaligus langsung melakukan bacokan pada kaki Arya yang mengancam perutnya. Takek! Benturan antara tangan dan kaki yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi tidak bisa dielakkan lagi. Heh, pendekar tangan baja memekik kaget. Sekujur tangannya tergetar hebat. Bahkan tangan yang menangkis kaki pemuda berambut putih keperakan itu terpental balik. Bukan hanya pendekar tangan baja saja yang dilanda keterkejutan itu. Hal yang serupa juga dialami Dewa Arak. Kaki yang berbenturan dengan tangan pendekar tangan baja terasa ngilu. Arya tahu hal ini bukan disebabkan oleh keunggulan tenaga dalam pemuda berpakaian kuning yang berada di atasnya, tapi akibat dari keistimewaan tangan lawannya. Pantaslah kalau pemuda berpakaian kuning ini berjuluk pendekar tangan baja, pikirnya mulai memahami. Pendekar tangan baja penasaran bukan main. Memang disadari kalau kepandaian pemuda berambut putih keperakan itu tinggi. Tapi, sungguh di luar dugaannya kalau tenaga dalam yang dimiliki Arya sampai sekuat ini. Dan hal inilah yang membuatnya jadi penasaran. Sebagai seorang ahli silat, Dewa Arak pun dilanda perasaan serupa. Tapi Dewa Arak tahu, kalau dia menurutkan perasaan hatinya, pertentangan antara dia dan pemuda berpakaian kuning ini akan semakin meruncing. Dan itu tidak dikehendakinya. Maka begitu dilihatnya Panglima Ramkin dan anak buahnya yang tersisa telah menaiki kuda dan cukup jauh meninggalkan tempat itu, pemuda berambut putih keperakan ini pun melesat kabur dari situ. Arya, jangan lari kau, pemuda sombong, teriak pendekar tangan baja keras seraya berlari mengejar. Tapi Dewa Arak yang telah mengetahui ketangguhan pemuda berpakaian kuning tidak bersikap main-main lagi. Segera saja dikerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya. Pendekar tangan baja menggertakkan gigi. Pemuda berpakaian kuning ini pun mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya mengejar Dewa Arak. Kembali pendekar tangan baja harus menerima kenyataan pahit. Arya ternyata tidak bisa dikejar. Bahkan semakin lama jarak di antara mereka bertambah jauh. Dan akhirnya, pemuda berambut putih keperakan itu mulai lenyap dari pandangan. Pemuda berpakaian kuning ini sadar, tidak ada gunanya lagi meneruskan pengejaran. Maka dihentikan larinya. Dipandangi tubuh Dewa Arak yang semakin lama semakin mengecil di kejauhan, dan akhirnya lenyap. Kali ini kau boleh menang, Arya. Tapi lain kali, jangan harap akan seberuntung ini, ancam pendekar tangan baja. Kemudian perlahan dibalikkan tubuhnya, lalu berlari kembali, meneruskan perjalanan menuju kota raja kerajaan Kamujang. Pendekar tangan baja, Jilid 4. Dewa Arak baru memperlambat larinya, begitu dilihatnya pendekar tangan baja tidak mengejar lagi. Karena sudah telanjur, terpaksa dia harus mengambil jalan memutar, menuju kota raja kerajaan Kamujang. Pendekar tangan baja pasti akan lebih dulu tiba di sana. Dan sudah dapat diperkirakan oleh Arya apa yang akan dilakukan pemuda pemarah itu di sana, apalagi kalau bukan mengamuk, mengumbar emosinya. Hah, tanpa sadar Arya menghela napas panjang. Kini dia sudah tidak berlari lagi, melainkan berjalan biasa saja. Arya ingin menikmati perjalanan santai yang nikmat. Apalagi hutan ini mempunyai barisan pepohonan yang lebat, sehingga meskipun matahari siang hari cukup terik, tidak membuatnya kepanasan. Arya mengerutkan alisnya begitu melihat seorang kakek berpakaian lusuh melangkah terlatih-tatih tidak jauh di hadapannya. Dan karena arah yang dituju pemuda berambut putih keperakan dan kakek itu berlawanan, semakin lama, jarak di antara mereka pun semakin dekat. Mendadak saja, begitu jarak antara Arya dengan kakek berpakaian lusuh itu tinggal 2 tombak lagi, kakek yang sejak tadi memang sudah melangkah terhuyung-huyung, jatuh tersungkur. Tentu saja Arya yang memang sejak tadi memperhatikan kakek itu, segera melesat. Cepat sekali gerakan pemuda berambut putih keperakan ini. Sehingga sebelum tubuh kakek berpakaian lusuh itu menyentuh tanah, Arya telah lebih dulu menangkap tubuhnya. Bantu aku berdiri, anak muda, ucap kakek berpakaian lusuh itu seraya mengulurkan tangan hendak menggenggam tangan Arya. Dewa Arak yang memang berwatak ulas asih ini tidak menolak.
Tapi sesaat kemudian dahi pemuda berambut putih keperakan ini berkernyit. Ada sesuatu dalam genggaman kakek berpakaian lusuh itu. Kakek berpakaian lusuh itu rupanya menyadari kebingungan Arya. Maka sebelum pemuda berambut putih keperakan ini sempat berkata sesuatu, kakek ini segera mendahuluinya. Ambillah surat itu, Dewa Arak. Baca, nanti kita bertemu lagi. Aku khawatir ada yang mengawasi kita, bisik kakek berpakaian lusuh itu perlahan. Arya yang cerdik ini segera saja paham. Pemuda berambut putih keperakan ini tahu kalau kakek berpakaian lusuh ini hendak menyampaikan sesuatu, tapi secara diam-diam. Maka setelah kakek itu telah kembali berdiri, benda yang ada dalam genggamannya secepat kilat diselipkan pada lipatan ikat pinggangnya. Tak lupa, sebelum itu sekilas sepasang matanya mengawasi sekelilingnya. Terima kasih atas pertolonganmu, anak muda. Aku Patih Juminta, ucap kakek berpakaian lusuh itu lagi. Tanpa bantuanmu mungkin engkokku sudah kambuh kembali. Setelah berkata demikian, kakek berpakaian lusuh itu kembali melangkah terlatih-tatih meninggalkan Dewa Arak. Pemuda berambut putih keperakan ini memandangi kepergiannya dengan hati bertanya-tanya. Arya terus memandanginya hingga punggung tubuh kakek itu lenyap di telan kerimbunan pepohonan. Rasa penasaran mendorong Arya untuk segera mengetahui pemberian kakek berpakaian lusuh itu. Sesaat kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan setelah yakin tidak ada orang yang melihatnya, segera diambilnya benda yang tadi diselipkan di pinggangnya. Perlahan dibukanya lipatan kain itu. Ternyata di balik lipatan kain itu ada tulisannya. Jadi lipatan kain itu berisi pesan. Cukup singkat isinya. Dewa Arak, aku telah melihat semua tindakanmu terhadap pasukan kerajaan Kamujang. Dan aku mengagumi tindakanmu yang bijaksana. Perlu kau ketahui, Prabu Jalaksana bukan seorang raja yang lalim. Gusti Prabu melakukan semua itu karena terpaksa. Harap temui aku nanti malam di tempat ini. Patih Juminta. Hah, Arya menghela napas panjang setelah selesai membaca tulisan yang terdapat dalam lipatan kain itu. Sungguh sama sekali tidak diduga kalau semua kecurigaannya tepat. Tidak percuma selama ini dia bersikap hati-hati dan tidak sembarangan membunuh orang. Perlahan pemuda berambut putih keperakan ini melipat kembali kain itu dan kembali diselipkan di balik lipatan ikat pinggangnya. Sungguh tidak kusangka kalau kakek berpakaian lusuh itu ternyata seorang patih kerajaan besar seperti kerajaan Kamujang, gumam Arya pelan. Matahari perlahan-lahan mulai tenggelam di ufuk barat. Kegelapan pun mulai menyelimuti bumi. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena rembulan sudah muncul di langit, menyinari bumi dengan sinarnya yang lembut. Menggantikan tugas mentari yang sudah seharian menyinari bumi. Dalam keremangan malam itu terlihat sesosok bayangan ungu berkelebatan cepat, dari balik sebatang pohon ke batang pohon lainnya. Cepat bukan main gerakannya, sehingga yang terlihat hanya sekelebatan bayangan ungu saja. Tak lama kemudian, bayangan ungu itu menghentikan gerakannya di dekat sebatang pohon Kamboja. Dan secepat sosok itu tiba di situ, secepat itu pula bersembunyi di balik sebatang pohon. Dalam keremangan sinar bulan, tampak jelas sosok ungu itu. Sosok itu ternyata adalah seorang pemuda berwajah jantan, berambut putih keperakan. Pakaiannya berwarna ungu, dan di punggungnya tersampir sebuah guci arak dari perak. Sosok bayangan ungu itu adalah Dewa Arak. Pemuda ini datang ke tempat ini untuk memenuhi permintaan orang yang mengaku bernama Patih Juminta. Dari balik sebatang pohon itu, sepasang mata Arya menatap nyalang ke sekeliling. Mencari-cari barangkali orang yang bernama Patih Juminta itu datang. Cukup lama juga pemuda berambut putih keperakan ini menunggu, sebelum akhirnya sepasang matanya melihat sesosok bayangan berkelebatan cepat menghampiri tempatnya. Dan begitu tiba di dekat tempatnya berdiri, sosok bayangan yang baru datang itu menolehkan kepalanya berkeliling. Dewa Arak, panggil sosok bayangan itu. Perlahan sekali suaranya, lebih mirip bisikan. Mendengar panggilan itu, Arya pun yakin kalau bayangan yang baru tiba ini adalah kakek berpakaian lusuh yang siang tadi memberinya pesan. Maka tanpa ragu-ragu lagi, pemuda berambut putih keperakan ini keluar dari tempat persembunyiannya. Aku di sini, Patih, sahut Arya tak kalah pelan. Patih Juminta yang sejak tadi berdiri membelakangi Arya, segera membalikkan tubuhnya begitu mendengar suara sapaan dari belakangnya. Sudah lama menunggu, Dewa Arak, tanya laki-laki setengah baya berambut jarang ini. Lumayan, sahut Arya. Maafkan aku yang telah membuatmu lama menunggu, Dewa Arak. Lupakanlah, Patih, jawab Arya bijaksana. Terima kasih, Dewa Arak. Sesaat lamanya, suasana menjadi hening. Tapi hal itu tidak berlangsung lama.
Apa yang hendak kau bicarakan, Kipatih? Tanya Arya. Nada suaranya terdengar penuh tuntutan. Dalam keremangan sinar bulan, Patih Juminta menatap Dewa Arak tajam. Kau sudah baca pesan yang kuberikan, Dewa Arak? Tanya laki-laki berambut jarang ini memastikan. Arya menganggukkan kepalanya. Kau bilang, Gusti Prabu Jayalaksana tertekan. Kalau boleh ku tahu, siapa yang telah menekannya, Paman Patih? Patih Juminta menggelengkan kepalanya. Siapa orang yang menekan Gusti Prabu? Aku juga tidak tahu, Dewa Arak. Tapi yang jelas, tanpa setahu siapapun, Gusti Permaisuri lenyap dari istana. Semula kami tidak tahu kemana perginya. Tapi, akhirnya kami mengetahuinya juga. Gusti Permaisuri diculik. Diculik? Tanya Arya. Sepasang alis pemuda berambut putih keperakan ini berkerut. Benar, sahut Patih Juminta membenarkan. Gusti Permaisuri diculik. Dari mana kau tahu kalau Gusti Permaisuri diculik, Kipatih? Tanya Arya penasaran. Dari surat yang ditinggalkan penculik itu, jawab Patih Juminta kalem. Arya mengangguk-anggukkan kepala pertanda mengerti. Sejak saat itu, melalui seorang utusan, penculik itu mulai mengajukan permintaan yang aneh-aneh. Harta, penangkapan-penangkapan terhadap ketua-ketua perguruan silat beraliran putih, dan penghancuran terhadap perguruannya. Memungut upeti yang biasanya dilakukan prajurit kerajaan. Ah, sampai begitu jauhnya? Tanya Arya. Nada suaranya jelas memancarkan keterkejutan yang amat sangat. Patih Juminta menganggukkan kepalanya. Mengapa Gusti Prabu memenuhi permintaan-permintaan itu? Terpaksa, penculik itu mengancam akan membunuh Gusti Permaisuri, bila permintaannya tidak dipenuhi. Jelas laki-laki berambut jarang ini lebih jauh. Oh, pekik Arya terkejut. Apakah Patih tidak mempunyai dugaan sama sekali mengenai pelakunya? Aku curiga ada orang di dalam lingkungan istana yang menjadi mata-mata komplotan penculik. Rasanya mustahil kalau orang luar tahu seluk-beluk istana, sehingga sampai bisa menculik Permaisuri. Aku sependapat denganmu, Paman Patih, sahut Arya mendukung. Gusti Prabu pun berpendapat begitu. Bahkan beliau pernah merencanakan untuk mengirimkan jago-jago silat istana untuk membuntuti utusan penculik. Tapi penculik itu mengancam akan membunuh Gusti Permaisuri apabila Gusti Prabu berani mengirimkan orang-orangnya untuk mengikuti utusannya. Arya tercenung mendengar cerita ini. Sekarang baru diketahuinya mengapa semua kekacauan ini terjadi. Di hadapan orang banyak, Gusti Prabu Jayalaksana bersikap keras padaku. Tapi bila kami hanya berdua, Gusti Prabu kembali menunjukkan sikap aslinya. Bahkan tugas menemuimu ini adalah berdasarkan perintahnya, Dewa Arak, sambung Patih Juminta lagi. Arya hanya menggumam tidak jelas. Beberapa hari yang lalu, Gusti Prabu baru menerima surat dari penculik itu. Kau ingin melihat isinya, Dewa Arak? Ini menyangkut dirimu dan pendekar tangan baja. Setelah berkata demikian, laki-laki berambut jarang itu mengangsurkan segulungan kain. Arya mengulurkan tangan menerima, lalu dibukanya gulungan kain itu. Prabu Jayalaksana, harap Gusti Prabu perintahkan pasukan untuk menangkap seorang pemuda berbaju ungu, berambut putih keperakan, yang berjuluk Dewa Arak. Dan seorang pemuda berpakaian kuning, bercambang lebat, yang berjuluk Pendekar Tangan Baja. Aku berjanji akan membebaskan permaisurimu, bila permintaanku ini Gusti Prabu laksanakan. Arya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini dimakluminya mengapa kemarin ada pasukan kerajaan hendak menangkapnya bersama Pendekar Tangan Baja. Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahui sarang penculik, hanya dari utusan itu, tanya Arya lagi meminta kepastian. Ya, sahut Patih Juminta singkat. Kalau begitu, lain kali aku yang akan mengikutinya, usul pemuda berambut putih keperakan tiba-tiba. Patih Juminta menatap Dewa Arak lekat-lekat. Jangan khawatir, Paman, aku jamin mereka tidak akan mengetahuinya, sambung Arya memberi jaminan. Yah, memang itulah yang kuharapkan, Dewa Arak, ucap laki-laki berambut jarang bernada keluhan. Kapan utusan itu akan datang lagi ke istana kerajaan kamu, Jang, Paman? Tanya Arya lagi. Besok pagi, utusan itu akan datang untuk meminta upeti. Baiklah, besok aku akan mulai bertugas, janji Arya. Terima kasih atas kesediaanmu, Dewa Arak. Sekarang aku pergi dulu, ucap laki-laki berambut jarang itu. Silakan, Paman, sahut Arya mempersilakan. Belum juga habis gema suara Arya, Patih Juminta sudah melesat dari situ. Cepat juga gerakannya. Dalam sekejap saja bayangan tubuhnya sudah lenyap di telan kegelapan malam. Beberapa saat lamanya Arya terpaku menatap kepergian Patih Juminta. Baru sesaat kemudian,
tubuhnya melesat meninggalkan tempat itu. Hah, Arya menghela napas berat. Sepasang matanya kembali menatap liar ke sekelilingnya dari balik kerimbunan daun-daun pepohonan. Memang pemuda ini tengah berada di cabang pohon di dalam hutan. Semalam, setelah mendengar cerita panjang lebar dari Patih Juminta, Arya memutuskan untuk mulai menyelidiki misteri ini. Sejak pagi-pagi sekali, pemuda berambut putih keperakan ini sudah berada di cabang pohon, di tempat yang biasa dilalui utusan si penculik. Cukup lama juga Arya menunggu, sebelum akhirnya pendengarannya yang tajam, samar-samar menangkap derap kaki kuda yang mendekat ke arahnya. Buru-buru, Dewa Arak lebih menyembunyikan diri di balik kerimbunan dedaunan. Semakin lama suara derap kaki kuda itu semakin jelas. Tak lama kemudian di bawah pohon tempat pemuda berambut putih keperakan ini bertengger, lewat seekor kuda yang ditunggangi oleh seorang laki-laki berusia 30-an, berkulit gelap dan berbibir tebal. Sesaat kemudian, kuda yang ditunggangi laki-laki berbibir tebal itu pun mulai menjauh. Kian lama kian jauh, dan akhirnya lenyap di kejauhan. Yang tinggal hanyalah debu yang mengepul tinggi ke udara. Hati Arya lega karena penantiannya tidak sia-sia. Kini dia menanti laki-laki berbibir tebal itu kembali. Memang, pemuda berambut putih keperakan ini telah memutuskan untuk mengikuti utusan penculik ini sampai di sarangnya. Kini Dewa Arak baru mengetahui kalau menunggu adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan. Entah untuk yang keberapa kalinya, Arya kembali menyalangkan sepasang matanya ke arah perginya laki-laki berbibir tebal tadi. Tapi akhirnya wajah pemuda itu berseri ketika melihat debu mengepul tinggi di kejauhan. Perasaan harap-harap cemas pun melanda hati Arya. Harapan agar debu mengepul tinggi ke udara ini berasal dari derap langkah kuda yang ditunggangi oleh utusan penculik permaisuri. Tak lama kemudian, kuda itu semakin dekat. Dan betapa lega hati Arya ketika melihat kalau penunggang kuda itu adalah orang yang ditunggu-tunggu sejak tadi. Laki-laki berbibir tebal, utusan si penculik. Sesaat kemudian kuda yang ditunggangi laki-laki berbibir tebal itu pun telah melaju cepat melewati pohon di mana Dewa Arak bersembunyi. Pemuda berambut putih keperakan itu menunggu beberapa saat hingga buruannya berada cukup jauh. Baru setelah itu, tubuhnya melesat dari satu pohon ke pohon lainnya. Laki-laki berbibir tebal itu sama sekali tidak menyadari kalau dirinya diikuti. Terus saja dipacu kudanya secepat mungkin. Sementara Dewa Arak terus membayanginya. Tapi mendadak, sing, suara mendesing nyaring terdengar, disusul melesatnya sebuah benda berkilat ke arah laki-laki berbibir tebal itu. Tentu saja hal ini membuat laki-laki berwajah kasar itu terkejut bukan main. Buru-buru, dia melompat dari punggung kuda. Hih, wut! Benda berkilat itu menyambar lewat di atas punggung kuda. Tubuh laki-laki berbibir tebal itu kini telah kembali menjejak tanah, tak jauh dari tempat kudanya berdiri. Tapi sebelum laki-laki kasar itu berbuat sesuatu, sesosok bayangan berkelebat cepat ke arahnya. Cepat bukan main gerakan bayangan orang yang baru tiba itu. Dan begitu bayangan itu telah berada dekat dengan laki-laki berbibir tebal, tangan kanannya bergerak menyampok. Wut, prat, Laki-laki berbibir tebal itu menjerit melengking ketika sampokan bayangan itu telak dan keras sekali menghantam dadanya. Seketika itu juga terdengar suara berderak keras, disusul terjengkangnya laki-laki itu. Darah mengalir dari mulut, hidung, dan telinganya. Brukek, suara berdebuk keras terdengar, begitu tubuh laki-laki berbibir tebal itu jatuh ke tanah. Arya terkejut bukan kepalang melihat hal itu. Jaraknya yang cukup jauh dari utusan penculik, dan juga kejadiannya yang berlangsung tiba-tiba, membuat pemuda berambut putih keperakan tidak sempat berbuat sesuatu. Hup, sosok yang menyerang laki-laki berbibir tebal itu mendarat ringan di tanah. Walaupun hanya sekilas, Arya dapat mengetahui kalau pembunuh buruannya adalah seorang laki-laki setengah baya yang berompi coklat. Tapi aneh, telinganya hanya sebuah saja. Di bagian yang kanan, Dewa Arak tentu saja tidak ingin kehilangan jejak. Harus dicegahnya laki-laki berompi coklat ini melarikan diri. Buru-buru dilepaskan jurus pukulan belalang. Suatu jurus yang jarang dikeluarkannya. Wus, angin keras berhawa panas menyengat menyambar ke arah pembunuh laki-laki berbibir tebal itu, yang baru saja hendak beranjak dari tempat itu. Ah, terdengar pekikan kaget dari mulut laki-laki berompi coklat. Dengan agak gugup dilempar tubuhnya, kemudian bergulingan di tanah menjauh. Dewa Arak tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Bergegas tubuhnya melesat, dan, hup, ringan tanpa suara kedua kakinya mendarat di tanah, berbareng dengan bangkitnya laki-laki berdaun telinga satu itu dari bergulingnya. Haat,
Sambil mengeluarkan pekikan nyaring, laki-laki berompi coklat itu melesat menyerang Dewa Arak. Kedua tangannya dengan jari-jari membentuk paruh burung, mematuk-matuk mencari sasaran. Laki-laki berdaun telinga satu itu mendahului serangannya dengan sebuah patukan ke arah ubun-ubun pemuda berambut putih keperakan. Angin keras mencicit nyaring, mengawali tibanya serangan itu. Sekali lihat saja Dewa Arak tahu kalau lawan menggunakan jurus bangau. Posisi jari yang membentuk paruh itulah yang membuat Arya langsung bisa menebaknya. Dewa Arak mengenal keganasan jurus itu. Apalagi jurus itu dimainkan oleh tokoh seperti laki-laki berdaun telinga satu ini. Buru-buru kepala Arya ditarik seraya mendoyongkan tubuhnya ke belakang, sehingga serangan lawan mengenai tempat kosong. Namun ternyata serangan laki-laki berompi coklat tidak hanya sampai di situ saja. Begitu serangannya dapat dielakkan, segera disusuli dengan tendangan lurus ke arah dada. Dari gerakan lawan, Dewa Arak dapat mengukur kalau laki-laki berdaun telinga satu ini berkepandaian tinggi. Sehingga Arya tidak berani bertindak setengah-setengah lagi. Segera dilentingkan tubuhnya ke belakang kemudian bersalto di udara beberapa kali. Dan, hup, ringan tanpa suara kedua kakinya menjejak tanah. Di tangan kanannya kini tergenggam guci arak, yang lalu diangkatnya ke atas kepala. Kemudian dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar begitu arak melewati tenggorokan pemuda berambut putih keperakan ini. Seketika itu juga ada hawa hangat merayap, mulai dari perutnya dan terus naik ke kepala. Seraya mengeluarkan teriakan nyaring, laki-laki berdaun telinga satu itu kembali menerjang Dewa Arak begitu tendangannya berhasil dielakkan pemuda itu. Kedua tangannya yang mematuk-matuk ganas mencari sasaran, mengeluarkan suara angin keras bercicitan. Tapi berkat keunikan jurus, 8 langkah belalang, tidak sulit bagi Dewa Arak untuk mengelakkan serangan itu. Dan begitu pemuda berambut putih keperakan mengelak, tahu-tahu tubuhnya sudah berada di belakang lawan. Semula laki-laki berompi coklat itu kaget bukan main, tatkala melihat lawan yang tadi diserangnya tahu-tahu lenyap. Padahal jelas terlihat olehnya kalau pemuda berambut putih keperakan itu hanya melangkahkan kaki saja, itu pun dengan gerakan terhuyung-huyung. Tapi aneh, mengapa tubuh lawannya tahu-tahu lenyap? Namun kekagetan yang dialami laki-laki berompi coklat itu hanya berlangsung sekejap saja. Sesaat kemudian, dia pun tahu di mana Dewa Arak berada, begitu dirasakan adanya sambaran angin kuat di belakangnya. Rupanya pemuda berambut putih keperakan tengah melancarkan serangan dengan gucinya. Wut! Sambaran guci Dewa Arak mengenal tempat kosong, begitu laki-laki berompi coklat melempar tubuhnya ke depan seraya bergulingan menjauh. Arya segera melompat mengejar, seraya menyampirkan gucinya kembali ke punggung. Baru 3 tindak Dewa Arak melangkah, tiba-tiba saja laki-laki bertelinga satu mengibaskan tangan kanannya. Wus! Ah! Arya memekik kaget. Ada suara mendesir halus begitu laki-laki berompi coklat itu mengibaskan tangannya. Disusul dengan melesatnya puluhan jarum-jarum halus ke arahnya. Terpaksa Arya mengurungkan serangannya, segera dilempar tubuhnya ke tanah, dan bergulingan menjauh. Kesempatan yang sedikit itu tidak disia-siakan oleh laki-laki berompi coklat itu. Selagi Dewa Arak bergulingan di tanah, cepat dia melesat kabur dari situ. Sepertinya masih ada urusan yang lebih penting daripada bertarung dengan pemuda berambut putih keperakan itu. Waktu masih panjang untuk menantang Dewa Arak bertarung. Keparat, desis Arya geram begitu melihat lawannya sudah tidak kelihatan lagi. Entah ke arah mana laki-laki berdaun telinga satu itu melarikan diri, pemuda berambut putih keperakan itu sama sekali tidak mengetahuinya. Pepohonan di dalam hutan ini sangat lebat. Sekali saja laki-laki berdaun telinga satu itu melesat, saat itu juga tubuhnya lenyap di balik kerimbunan pepohonan. Benar apa yang dikatakan Pati Juminta, desis Arya dalam hati. Penculik itu bertindak sangat hati-hati. Terbukti dia lebih suka kehilangan anak buah ketimbang sarangnya diketahui orang lain. Hah, Arya mendesah pelan. Apalagi yang harus dilakukannya untuk mengetahui sarang penculik permaisuri itu? Pikirnya bingung. Tengah pemuda berambut putih keperakan ini melangkah satu-satu dengan benak berpikir keras, terdengar rintihan lirih. Kontan, kepala Arya ditolehkan ke arah asal suara. Ternyata rintihan lirih itu berasal dari mulut laki-laki berbibir tebal. Sungguh Dewa Arak hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Laki-laki berkulit hitam itu ternyata masih hidup, padahal tulang-tulang dadanya telah remuk. Bergegas pemuda berambut putih keperakan ini menghampiri. Kaukah orang yang berjuluk Dewa Arak? Tanya laki-laki berbibir tebal itu terputus-putus.
Arya yang tengah berjongkok di depan laki-laki kasar itu hanya mengangguk pelan. Bu, bukankah kau ingin tahu sarang penculik permaisuri? Tanya laki-laki berkulit hitam itu lagi. Suaranya terputus-putus dan hampir tidak terdengar. Benar, kau mau menunjukkannya? Sahut Arya cepat. Disadari kalau nyawa laki-laki berbibir tebal ini tidak bisa diselamatkan lagi. Kenyataan kalau dalam keadaan seperti itu masih mampu bertahan hidup, menunjukkan kalau laki-laki kasar itu memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Laki-laki berbibir tebal itu menganggukkan kepalanya. Kemudian mulutnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu. Tapi karena terlalu pelan, Dewa Arak mendekatkan telinganya ke mulut orang kasar yang tengah menanti ajal itu. Pemuda berambut putih keperakan ini dapat menduga mengapa laki-laki berbibir tebal ini bersedia memberitahu sarang penculik. Laki-laki kasar itu mendendam karena merasa dikhianati. Hanya sebentar saja laki-laki berbibir tebal itu menggerak-gerakkan mulutnya. Sesaat kemudian kepalanya pun terkulai. Laki-laki kasar ini tewas dengan bibir tersenyum puas. Puas telah berhasil membalas sakit hatinya. Jadi orang itu pemimpin gerombolan penculik, desis Arya pelan. Arya mengangguk-anggukkan kepala. Kini dia telah tahu sarang penculik permaisuri itu. Tapi pemuda berambut putih keperakan tidak langsung menuju ke sana. Dia ingin ke kota raja kerajaan Kamujang dulu. Akan dicegahnya pertumpahan darah yang terjadi akibat salah paham. Pertumpahan darah yang akan diakibatkan oleh amukan pendekar tangan baja.